Nunggu yang lain kita ngobrol-ngobrol dulu sebentar ya teman-teman. Kira-kira di sini, berapa banyak dari kita yang pengen punya penghasilan tanpa harus ninggalin anak di rumah? Komen mau kalau misalnya punya impian kayak gini. Boleh komen mau atau komen aku. Mau. Masya Allah, mau ya banyak ya teman-teman. Benar. Jadi kalau misalnya kayak mentor kita tuh kayak Karin, nanti aku bakalan breakdown juga siapa sih beliau ini gitu ya. Jadi beliau ini salah satu yang akhirnya bisa stay di rumah gitu ya dengan produk digitalnya. Jadi tetap bisa berpenghasilan tapi tetap bisa membersamai anak. Keren banget mentor kita yang malam ini ya. Oke, jadi banyak banget yang mau ya ternyata gitu ya. Dan fun fact-nya setelah aku searching juga ya aku cari tahu di komdigi.go.id yang selaras juga sama indonesia.go.id itu ada data yang menyatakan bahwa hampir dari 8 dari 10 perempuan Indonesia tuh udah punya akses internet gitu ya. Tapi banyak yang belum memanfaatkan potensi digital sepenuhnya, terutama dalam aspek memulai dan berdaya lewat produk digital. Jadi sayang banget dari segitu banyaknya perempuan yang udah punya akses internet, tapi masih sedikit banget yang melek sama yang namanya produk digital ini. Padahal dengan adanya produk digital ini bisa banget ngebantu kita untuk survive, bahkan kita bisa aku nggak rekomendasi untuk kalian resign saat ini juga, enggak gitu ya teman-teman. Cuma sudah banyak yang membuktikan bahwa ketika mereka yang mau nggak mau harus melepas karirnya dikarenakan satu dan lain hal gitu ya, sehingga belum punya penghasilan, tapi akhirnya bisa di-cover dari produk digital ini gitu. Jadi salah satu side income yang sangat membantu bagi banyak perempuan gitu ya, biar bisa sambil membersamai anak, bisa tetap berpenghasilan lewat produk digital gitu ya teman-teman. Oke, selanjutnya lagi, nah mungkin dikenalan lagi ya teman-teman. Mungkin kalau member-member TUSMA udah pada hafal ya, gitu ya. Di sini banyak warga Tusar, mana warga Tusar boleh angkat tangan atau boleh komen saya hadir gitu ya. Jadi di sini kebanyakan mungkin ada member-member Tusars, mohon maaf kalau aku kenalan mulu gitu ya sampai hatam mungkin kalian, tapi di sini kebanyakan juga warga yang belum tahu nih, yang bukan warga Tusers, aku izin memperkenalkan diri ya. Nama aku Ulfa Oktaviani, biasa dipanggil Ulfa. Aku adalah seorang istri dan ibu satu anak. Anak aku usianya toddler sekarang umur 3,5 tahun gitu ya. Jadi lagi aktif-aktifnya. Usia aku 29 tahun, jadi ya belum tua-tua banget lah ya gitu ya. Masih usia produktif banget gitu dan aku adalah The Limited Space Community Founder ya, jadi aku adalah founder komunitas TUS Community gitu ya, dan kebetulan aku awal berkarir di dunia digital itu adalah sebagai content creator dan alhamdulillah udah certified BNSP juga. Dan aku juga udah certified public speaking karena udah sering nih ngobrol-ngobrol sama teman-teman baik lewat online dan offline, jadi aku rasa perlu nih untuk adanya certified public speaking biar makin banyak audiens yang trust sama aku gitu ya. Dan aku juga mulai dari 2024 adalah pegiat digital product creator ya, dan udah achieve di 20 juta dari digital product aja gitu ya. Jadi ibu rumah tangga ini gitu ya, walaupun punya anak toddler, alhamdulillah bisa achieve dari digital product dan alhamdulillah setelah ditekunin bisa sampai 2 digit gitu. Nah, mungkin aku sedikit sharing juga di awal perjalanan. Aku mau sapa dulu besti-besti aku. Di sini ada Kak Putri dan Kak Paradis juga, yang beliau ini adalah tim aku. Yang satu Kak Putri adalah co-founder dan yang satu lagi ada Kak Paradis. Boleh lambai-lambai Kak. Satunya adalah CMO-nya Tus Community ya teman-teman. Awalnya dulu Tus Community itu benar-benar aku bikin sendiri dan alhamdulillah seiring berjalannya waktu akhirnya lewat networking, akhirnya aku bisa ketemu sama tim yang sangat solid ini dan buat aku cukup terharu sampai detik ini ya. Dari nol sampai akhirnya bisa punya tim itu semuanya karena dari hobi ngedit doang, jadi bisa aku lihat di situ ada peluang gitu. Jadi gimana sih awalnya kok bisa nih Kak Ulfa ada achieve 20 juta dari digital product. Jadi awalnya gara-gara aku suka hobi ngedit teman-teman. Aku tuh emang tipe orang yang suka
ngulik-ngulik aplikasi editing video. Jadi dulu itu ada yang namanya kalau pernah denger ya kalian dulu sebelum ada CapCut tuh ada KineMaster, VN lah segala macem gitu. Aku suka ngulik-ngulik di situ tapi akhirnya aku paling klik sama aplikasi CapCut karena dia ini beginner friendly gitu ya, gampang banget diakses sama yang ngerasa dia gaptek pun aku yakin bisa pakai CapCut karena itu toolsnya banyak banget dan mudah. Nah, akhirnya setelah aku, suka ngedit itu, terjunlah aku sebagai content creator gitu kan, waktu itu sebagai beauty creator. Nah, ternyata banyak yang suka kayak, "Kak, ini, banyak yang salfok sama editan aku," kayak, "Kak, kok hasil gambarnya bagus banget, ngerekamnya pakai apa sih, Kak?" Malah salfok kayak, "Ngerekamnya pakai apa?" Gitu, padahal ngerekamnya itu cuma pakai HP Android biasa, teman-teman, Android biasa yang kayak dulu tuh, Realme C15 tahu nggak sih kalau aku cek di Shopee sekarang harganya di bawah 1 juta Wak. Ya Allah, aku dulu belinya juga emang harga 1 jutaan sih gitu ya. Sebenarnya pakai HP Android kayak gitu, cuma aku tuh jago ngedit, gitu. Jadi pas aku bilang aku cuma pakai HP ini dan pada kaget dong kayak, "Hah, masa sih?" Gitu. Iya, jadi aku ngakalinnya lewat editing, makanya bagus, ngeditnya di CapCut. "Kayak mana caranya?" Gitu kan. Ya udah tuh lah, ternyata nggak satu 2 yang nanyain, awalnya tuh cuma teman-teman dekat, lama-lama kok banyak nih yang nanyain, kenapa nggak aku cuanin aja ya, gitu ya, otak-atak bisnisnya jalan nih. Akhirnya gara-gara itu aku mulailah buka iseng, iseng buka kelas editing CapCut gitu ya, teman-teman. Dan akhirnya aku buka kelas editing CapCut, waktu itu kelasnya pun nggak e-course kayak gini, enggak. Kelasnya itu cuma, apa namanya, lewat WhatsApp. Jadi aku buat video 1 menit, tutorial, terus ada 7 video ya. Jadi ada total 7 video, masing-masing video itu 1 menit. Itu video tutorial editing CapCut. Dan itu aku cuma share di WhatsApp. Jadi kalau zaman sekarang tuh, bilangnya kuluap-kuluap, kuliah WhatsApp. Nah, modelnya kayak gitu. Nah, harganya waktu itu cuma di Rp35.000 aja ya, teman-teman. Aku iseng, kayak, "Ini berapa ya aku hargain?" Udah Rp35.000 aja lah, harga seblak gitu kan, iseng, seiseng itu gitu. Dan hasilnya kalian tahu itu pecah, langsung ada 64 orang langsung daftar belajar CapCut. Gitu. Dari hobi aku yang suka ngedit aja. Nah, dari situlah akhirnya setelah selesai nih, kelasnya kan cuma sehari doang ya gitu, udah selesai terus aku bilang lah sama, para peserta di grup ini, waktu kan lewat grup WhatsApp kan. Aku bilang, "Materi kita udah selesai, silahkan kalau misalnya yang mau left nggak apa-apa, tapi kalau misalnya masih mau stay juga nggak apa-apa, karena kemungkinan aku bakal sharing-sharing lagi tentang CapCut di sini," gitu, di grup ini. Dan kalian tahu yang left cuma 1 orang. Alasannya karena, apa tuh namanya, handphonenya penuh, gitu. Alasannya cuma karena handphonenya penuh, sisanya bertahan. Nah, dari situlah kayak aku tuh, mikir bahwa, "Oh, ternyata sebanyak ini ya orang pengen diedukasi," gitu ya, sebanyak ini orang pengen, tahu lagi nih cara ngedit. Nah, makanya dari situlah aku lahir The Unlimited Space Community, mana The Unlimited Space Community ini adalah wadah buat para perempuan ya, dan waktu itu target kita adalah sebenarnya teman-teman ibu-ibu rumah tangga kayak aku lah, target, apa namanya, audiens aku itu untuk belajar skill digital dan dapat side income, dan alhamdulillah sekarang udah makin grow up lagi ya, jadi banyak ada teman-teman bapak-bapak, ya, mahasiswa pun ada gitu bergabung di dalam Limited Space Community gitu ya. Dan alhamdulillah udah ada dari 64 orang ini sekarang udah ada di 360 member aktif yang udah gabung dan belajar bareng, dan udah banyak teman-teman yang membuktikan sendiri bahwa, mereka dapat skill ngedit dari tools ini gitu kan, skill desain, dan udah banyak juga yang dapat side income dari sosial media gitu ya, teman-teman. Eee, jadi benar-benar dari skill sederhana ini ya, teman-teman gitu ya, akhirnya bisa berpeluang dapat jadi digital income gitu buat aku pribadi. Oke. Nah, di sini aku mau tanya lagi ya ke teman-teman, mungkin percaya nggak kalau skill yang kamu punya sekarang bisa jadi produk digital? Let's say, coba di sini siapa yang punya hobi masak? Boleh angkat tangan atau boleh aku komen, komen aku. Aku hobi masak, ada ya yang hobi masak? Saya, oke. Kalau yang kerja kantoran?
Mungkin ada yang kerja kantoran di sini. Aku hobi masak plus makan, Kak. Sama, tos dulu kita. Kebetulan tiap hari masak, aku Mam gitu ya. Ada yang kerja kantoran atau guru atau semacamnya gitu. Di sini apakah ada teman-teman? Aku guru Kak, oh halo. Waduh aku ya, ada yang kerja kantoran, ada yang guru, ya teman-teman staf admin di Pamika, oke. Ya rata-rata ada juga teman-teman yang kerja kantoran, ada guru. Kalau yang suka bikin video konten, oh banyak guru ya, oke. Kalau yang suka bikin video konten ada nggak di sini? Aku, aduh banyak ya yang suka bikin video konten gitu ya, teman-teman. Aku penerjemah Kak, tapi udah jarang dapat orderan terjemahan. Enggak apa-apa Kak, mungkin lebih kita ini keren banget. Aku penerjemah Kak, tapi udah jarang dapat orderan terjemahan. Nah, kamu bisa mulai scale up dari produk digital Kak Ida. Coba ya. Oke, di sini kalau perempuan pokoknya semuanya aku bisa. Keren nih, positif thinking banget deh. Oke, teman-teman. Nah, sorry ini ada yang skip nggak sih? Nah, di sini nih. Jadi semua skill yang aku sebutin tadi ya, teman-teman, semuanya semuanya bisa banget dimonetisasi jadi produk digital gitu ya. Modalnya itu kalau produk digital yang aku bilangin ya sama kalian, produk digital tuh modal cuma pengetahuan dan kemauan mau belajar hal baru aja. Produk digital itu 0 rupiah, teman-teman, modalnya. Tapi yang perlu kita siapin adalah pengetahuan dan kemauan mau belajar hal baru lagi gitu. Jadi yuk kita sama-sama kita kosongin dulu gelas kita ya untuk dapat materi-materi penting dari mentor kita yang udah achieve 900 juta lebih dari digital produk aja. Bayangkan, aku tadi dapat 20 juta aja itu udah seneng banget gitu ya. Ya Allah, ya ibu rumah tangga kok gitu ngurusin toddler di rumah aja tapi bisa achieve 20 juta dari digital produk tuh aku ya sudah seneng banget gitu. Lah ini mentor kita dapat achieve 900 juta dari digital produk tuh gimana? Coba ya. Nah, makanya buat teman-teman kalau mau tahu caranya monetisasi skill yang kamu punya, langsung ya Insya Allah hampir 1 M. Teman-teman, benar itu kan. Langsung dari mentor yang udah bantu ratusan orang dapat income dari strategi ubah skill jadi produk digital dan achieve 900 juta ya, teman-teman. Nah, ini nggak kaleng-kaleng juga. Beliau ini mentor kita Mak Rinanti ini ya teman-teman, ini juga udah bantu beneran udah bantuin ratusan orang untuk bisa dapat income juga dari produk digital. Ini testingnya aku kasih lihat ke kalian ya. Ini membernya yang apa namanya belajar bareng langsung sama Rinanti itu udah ada yang achieve di 10 juta teman-teman. Masih seujung kuku kalau di compare sama Mbak Ranti. Ini 10 juta aku juga udah seneng gitu ya. Terus ada juga yang udah dapat hasil seminggu jualan, konversi penjualan 5% dari yang klik link tanpa ads, ini 4 juta teman-teman. Bayangin, seminggu 4 juta. Aku kerja di pabrik sebulan gajinya cuma berapa gitu ya. Terus habis itu ada lagi nih, sales gimana tuh tanyain sama Arin nanti kan. Masya Allah Kak, Alhamdulillah aku berhasil 2 hari 5 juta. Itu gimana 2 hari 5 juta itu ya kan. Maaf ya Kak, aku nggak sempet buat ikut Zoom karena lagi sibuk bimbingan skripsi sama kerjaan. Waduh tuh. Bayangin nih orang lagi skripsi, lagi ngurusin kerjaan, dia tetap bisa yang namanya jualan produk digital. Berarti seenggak mengganggu itu loh gitu loh, nggak mengganggu itu produk digital 2 hari bisa achieve 5 juta gitu kan. Oke, nah ini dia mentor yang keren yang bisa bantuin teman-teman dari nol banget nih sampai akhirnya bisa achieve di produk digital. Kenalin nih Mak Rinanti Hasari ya teman-teman. Beliau ini adalah seorang digital product creator yang juga adalah konten kreator. Boleh tuh mampir ke Instagramnya Mak Rinanti Hasari ya. Beliau adalah konten kreator yang banyak banget ngedukasi teman-teman dari baik itu ibu rumah tangga dan perempuan lainnya gitu untuk bisa dari nol nih bisa achieve dari produk digital. Beliau juga adalah momspreneur dan emang
adalah ex-head marketing beauty company. Jadi udah ada basic lah gimana tentang marketing itu sendiri sebenarnya ya. Dan udah 7 tahun experience in digital marketing. Jadi soal marketing-marketing ini beliau memang sudah expert gitu ya. 7 tahun itu bukan waktu yang sebentar untuk paham seluk-beluk marketing. Makanya lah kenapa bisa nggak heran kalau bisa achieve sampai 900 jutaan segitu. Makanya kita kulik bareng-bareng ilmunya dari Marinanti ini, kosongin gelas bener-bener ya teman-teman, biar ilmu-ilmu dari Marinanti ini masuk semua, kita serap semua malam ini ya. Jadi mungkin sedikit kutipan buat Marinanti ya malam ini tuh, aku mau bilang bahwa beliau ini kan berasal dari dunia kerja profesional gitu ya, yang akhirnya memutuskan resign, dan ternyata akhirnya beliau ini bisa mandiri lewat konten dan produk digital. Jadi Marinanti ini adalah bukti nyata ya, bukti nyata bukan hoax gitu ya, bukti nyata kalau perempuan bisa banget sukses di dunia digital. Jadi nggak cuma Mak Ranti yang udah achieve 19 juta, aku pribadi udah buktiin sendiri bisa achieve 20 juta dari digital produk. Tim aku pun Kak Putri udah achieve di sekarang udah ada di 19 jutaan juga achieve dari produk digital. CMO aku Kak Paradis Indah itu juga udah achieve di 90 juta, hampir 100 juta dari produk digital gitu ya. Kami semua ini adalah emak-emak kebetulan, yang ada juga yang working mom juga gitu. Tapi kita di sela-sela kesibukan kita tetap bisa create produk digital tanpa mengganggu pekerjaan kita, dan bisa achieve 2 digit sampai 3 digit dari produk digital ini gitu ya teman-teman. Nah, ini sedikit aku bacain rundown webinar buat malam ini. Jadi tadi adalah opening dan perkenalan, mau panjang memang ya yang kita lakukan malam ini, itu agak panjang 15 menitan ternyata kita kenalannya. Selanjutnya setelah ini kita bakal langsung sharing sama Mak Rinanti. After itu bakalan ada Q&A session, yaitu manfaatin tuh banget sama kalian, langsung tanya-tanya sama Mak Ranti nanti gitu ya. Dan nanti akan ada info networking dan info program selanjutnya gitu. Kalau buat yang mau serius-serius belajar sama Rin nanti, tungguin, stay tune sampai akhir tuh bakal ada program selanjutnya gitu ya. Dan kabar baiknya juga jangan lupa teman-teman untuk aktif di kolom chat dan update ke Instagram Story, karena bakal ada sesi interaktif dan hadiah menarik di akhir acara buat 3 orang pemenang. Nanti bakalan dapat hadiah goodie bag spesial buat 3 orang yang paling banyak aktif lah di chat, baik di raise hand nanti, di pertanyaan-pertanyaan nanti gitu ya, sama yang teman-teman aktif untuk post kegiatan ini, webinar ini ke sosial media kalian. Jadi nanti aku bakal cekin di Instagram juga gitu ya. Jangan lupa tag @theunlimitedSpace_community sama @rinanti_hasari. Oke. Udah Q&A aja. Oke, baik. Kalau begitu teman-teman, tanpa berlama-lama langsung aja kita ke sebentar. Tanpa berlama-lama kita mungkin langsung masuk ke ini kita, ke ke mentor kita ya. Wah, di sini udah ada 6.500 peserta ya teman-teman. Ternyata dari tadi sudah bertambah pesertanya. Kalau gitu kita langsung ke sebentar, ini aku ke rantingnya tadi masih kemute teman-teman. Nah, ini dia. Oke. Nah, sudah ya. Maaf ya Oke, tadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Yuk, warahmatullahi selamat malam, yuk. Yuk. Boleh minum, boleh Segar, makan, langsung boleh segar, nyemil, kayaknya boleh langsung segar semuanya nih. boleh di sini ya. Jangan kabur dari Zoom ya. Nanti tak sentil ya. Waduh, udah Mhm. aja mau disentil. Oke, oke. Sip, sip, sip. Aku tak share screen dulu ya, teman-teman ya. Oke, boleh silahkan, Luar Mas. biasa ya, ini minggu-minggu ibu-ibu semuanya di sini, ibu-ibu semua atau ada yang cowok atau ada yang masih belum ibu-ibu? Di sini. Aku Terima cek kasih tadi ada banyak loh udah hari koko-koko. Minggu. Oh, Aku cek tadi ada koko-koko. ada koko-koko di sini. Wah, luar biasa ya Mm-mm. di sini. Oh, aku single. Eh, Sentil ya.
Kok single ya? Nice. Oke, ini bisa langsung dimulai nih, Kak. Boleh Ulfa silahkan, ya. Mak, biar Ada dede-dede. Ya deh. Allah, dede-dede tapi udah bisa menghasilkan duit dari desa itu katanya di konten-konten tuh loh. Aku kan ngeliat konten kamu. Oke, ya wes kalau begitu. Aku akan ngasih terkait strategi hasilkan 3 digit dari skill dan juga ilmu yang emak-emak tahu nih ya, yang emak-emak miliki. Jadi jangan sampai ilmu-ilmu yang emak-emak miliki atau skill yang emak-emak miliki itu emak merasa kalau emak-emak itu skillnya cetek atau ilmunya cetek gitu. Aku juga dulu merasa seperti itu. Aduh ilmuku kayak cuma gini-gini aja. Terus tadi Kak Ulfa juga sempat mention, oh ternyata ilmu yang menurut aku basic seperti ini banyak ya yang perlu diedukasi gitu, banyak ya yang butuh edukasi itu gitu. Jadi sebenarnya jangan apa namanya berkecil hati atau jangan menganggap rendah skill atau ilmu yang kita miliki. Bisa jadi memang skill yang dan ilmu yang kita miliki itu memang bermanfaat bagi orang lain. Oke, lanjut ya Bun ya. Tadi sudah dikasih tahu sama Mak Ulfa, jadi aku tak skip aja dari yang tadi perkenalan gitu ya. Namaku Rinanti, bisa dipanggil Mak Ranti. Biasanya memang bukan Rinanti ya, namanya Ranti Mak ya. Namanya Ranti. Jadi di sini untuk awal mula konten pertama kali yang aku posting untuk menjual produk digital secara organik pertama kali adalah konten ini. Ini aku sangat-sangat berterima kasih sekali kepada konten ini yang mengantarkan aku sampai di titik ini. Walaupun memang masih belum gede banget ya, gitu ya, buat sebagian orang. Tapi aku sudah bersyukur dengan pencapaianku yang seperti ini, gitu ya. Nah, jadi untuk konten pertama kali sebenarnya ini ada cerita lah di baliknya gitu. Sebenarnya konten ini itu sudah diupload duluan di TikTok. Kenapa aku berani untuk posting duluan di TikTok? Karena di TikTok itu algoritmanya konten kita itu disebarluaskan dulu ke non-followers gitu ya. Yang dimana orang-orang itu kebanyakan strangers kita yang tidak kenal kita. Tapi kalau di Instagram, wow, followers aku pada saat itu 6.000, kebanyakan kolega-kolega di kerjaan aku dan teman-temanku gitu ya, teman-teman SD, SMP, SMA, kuliah gitu kan. Aku sangat-sangat malu gitu untuk menceritakan progresku dalam resign terus akhirnya bisa menghasilkan 80 juta pada saat itu. Kenapa malu? Karena aku mikir kayak aku ntar dikira flexing, aku ntar kayak dikira norak, terus habis itu kayak kan ada banyak ya manajer-manajer yang aku followers aku tuh manajerku gitu, CEO perusahaan gitu kan, kayak ntar dikira sok tahu kamu ngajar-ngajarin orang nantinya, suka kayak ada pikiran negatif seperti itu tuh loh mak. Terus aku udah posting di situ di TikTok itu pokoknya tuh 3 bulan sebelum aku posting di Instagram lah kok rame, aku bilang kan lah bentar 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 aku kan iseng ya sharing gitu di TikTok lah kok rame gitu kan. Ya udah akhirnya aku memberanikan diri walaupun itu butuh waktu 3 bulan untuk aku posting di Instagram mbak gitu ya. Jadinya akhirnya aku ya udah aku berani aja posting di Instagram. Ternyata respon-respon dari kolegaku, teman-temanku itu nggak seperti yang aku kira. Aku cuma overthinking, aku cuma negative thinking duluan. Ternyata mereka, ih keren banget Ranti, gitu-gitu. Manajerku sampai nge-DM aku, kayak ngasih aku semangat, Allahu Akbar, ternyata selama ini aku cuma dipenuhi dengan overthinkinganku. Coba aja kok 3 bulan lalu aku posting di Instagram gitu ya, mungkin akan lebih grow-nya lebih cepat gitu ya. Nah itu teman-teman, jadi kita tuh harus melepas overthinkingan kita ini tuh loh, negative thinking tuh coba dilepas dulu lah gitu. Siapa tahu memang kita aja yang selalu ngeruwetin diri sendiri gitu. Jadi bermula dari satu konten storytelling ini, akhirnya aku bikin lah tuh series konten skill digital apa sih yang bisa menghasilkan dari rumah. Karena sebenarnya gini, kalau awal-awal kamu ngonten gitu ya, saran aku bikin orang itu ada reason, ada alasan untuk nge-follow kamu gitu ya. Nah, makanya di konten ini aku nggak langsung aku di akhir video itu nggak langsung kayak CTA untuk entah itu komen atau CTA-nya kayak ya udah bye gitu aja enggak. Tapi ada CTA-nya itu kayak gini. Ada yang mau nggak aku spill apa aja kelas-kelas yang aku ikutin selama beberapa bulan menjadi RT dan akhirnya bisa mendapatkan 80 juta pertama dari produk digital atau dari 80 juta pertama dari rumah gitu. Aku nggak pertama nggak bilang produk digital sih. Awalnya kayak gitu. Nah, itu
adalah gerbang masuk untuk orang-orang akhirnya ngepoin akunku. Setelah mereka ngepoin akunku, mereka ngefollow aku. Tujuannya untuk apa? Kenapa kok mereka ngefollow aku? Karena mereka ingin mendapatkan seri selanjutan, apa namanya, yang kelas-kelas tadi, gitu. Jadi awalnya memang tidak aku langsung jualin ke mereka skill-ku gimana, enggak. Tapi aku cerita dulu, aku pengen sekaligus ada awareness, tapi sekaligus aku juga mau menanamkan trust ke mereka ini, gitu. Jadi nggak langsung ujuk-ujuk jualan, tapi kedua hal ini, awareness and build trust itu yang harus ditingkatkan dulu. Setelah kedua hal ini udah oke nih ya, udah bisa jualan lah gitu, baru tuh dikit-dikit gitu. Nah ini adalah, satu konten utama yang aku posting dan akhirnya aku bikin series konten untuk bikin orang akhirnya lanjut nge-follow aku untuk mendapatkan seri-seri selanjutan atau konten-konten selanjutnya. Nah, akhirnya aku, mulai tes tuh ya. Jadi awal-awal aku tidak langsung, menjual produk gitu ya, tapi aku mulai tes untuk ngetes minat market. Nah, biasanya kalau kita mau jualan produk, kita juga harus ngetes minat market ini dan akhirnya dari hasil, riset ini, biasanya kita akan membuat MVP produk gitu ya. Pokoknya produk yang kalau bisa itu tidak terlalu gede resikonya. Jadi biasanya kalau produk digital, kalau produk fisik kan kita biasanya kalau, maklon gitu ya, MOQ-nya tuh jangan terlalu gede banget gitu. Kalau paling gede kan 10.000 ya, 10.000 MOQ gitu. Jangan, awal-awal jangan 10.000 MOQ. Cari maklon-maklon yang, kalau bisa sih minimum itu di 1.000-an atau 3.000-an itu masih ada gitu. Makanya awal-awal kita jangan langsung effort-nya tuh terlalu tinggi untuk membuat sebuah produk gitu. Start simple aja. Makanya di sini untuk bisa meminimalisir resiko ya, resiko terkait tenaga dan energi kita, waktu yang kita luangkan untuk bisa menjual produk, kita harus ngetes minat market orang dulu gitu ya. Jadi waktu itu ngetesnya pakai apa, Mak? Dulu aku, ada produk lanjutan, ada konten lanjutan gitu ya. Aku ngasih tahu dulu sebenarnya produk digital itu apa sih, karena waktu itu banyak 2023, 2024 awal Januari, itu masih banyak yang belum tahu 2023 deh, 2023 November kalau nggak salah ya, itu masih belum banyak perempuan-perempuan, apalagi ibu rumah tangga yang tahu produk digital gitu. Makanya aku ngasih tahu dulu produk digital tuh contohnya kayak gini 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 gini, ya. Kenapa kok banyak yang tertarik dengan produk digital dan biasanya yang menjual produk digital ini kebanyakan adalah cowok-cowok, mereka lebih melek. Kebanyakan cowok-cowok itu immerse ya, orang-orang immerse itu tuh kebanyakan cowok-cowok gitu. Mungkin salah satunya Mak Diah ya, Mak Diah atau Mak Paradis tuh salah satu immerse juga gitu ya. Tapi dulu ya, baheula-baheula, suhu-suhu immerse tuh kebanyakan cowok-cowok, yang suka ngulik itu cowok-cowok gitu. Cewek itu bisa cuma dihitung jari gitu ya. Tanya aja sama dia, kalau misalnya dia workshop atau, ikutan workshop ads gitu-gitu, pasti yang ikutan kebanyakan cowok-cowok gitu. Makanya di ibu rumah tangga untuk hal-hal ini tuh kayak baru buat mereka. Nah, waktu itu aku, bikin konten kayak, "Mau nggak sih dikasih tahu cara jual produk digital produk tanpa ada fisiknya?" Gitu ya. Terus akhirnya aku tuh cuma kayak pengen ngetes aja gitu, orang-orang pada mau nggak sih kalau diajarin kayak gini-gini. Terus aku juga kasih ada, apa namanya, beberapa kayak pancingan ya, pancingan call to action lagi gitu ya. Plus nanti aku kasih sekaligus 20 produk yang bisa kamu jual ulang, tanpa kamu harus capek-capek untuk bikin produknya. Aku mau ngetes itu kan. Nah, ternyata 600 orang bilang mau. Nah, dari 600 orang ini sudah memvalidasi kalau produk ini itu adalah produk yang bisa, membantu mereka gitu. Ini adalah produk solusi buat mereka. Karena pertama aku udah kasih build awareness terkait apa, produk digital. Kalau misalnya aku ujuk-ujuk ke sini, nggak bisa. Makanya awal-awal kita harus build awareness terkait apa yang mau kita perjualkan. Misalnya nih kayak Kak Ulfah, mau ngebahas soal CapCut. Dia nggak bisa dong tiba-tiba ngebahas soal CapCut-nya, nggak bisa. Dia harus ngebahasnya dari, pengalamannya dia terkait si CapCut ini bisa mengantarkan dia ke opportunity yang baru. Contohnya, aku bisa, rutin dapat 500.000 dalam 2 hari gara-gara aku tahu teknik editing. Nah itu, yang dikasih tahu itunya dulu. Awareness terkait kelebihan atau benefit yang kita dapatkan dari produk yang akan kita jual.
gitu. Jadi awalnya build awareness terkait itu, baru nanti kita ngebahas soal si CapCut-nya, terus baru nanti kita ngetes, mau nggak diajarin soal CapCut, gitu. Itu contohnya seperti itu. Nah, komen ini adalah momentum yang tepat buat kita bisa monetisasi dan juga iterasi ya. Monetisasi produknya yang kita sudah bikin dengan skala yang kecil dan effort yang kalau bisa ya seminim mungkin gitu ya. Dan kita tetap iterasi, kita tetap kayak minta feedback lah ya, minta feedback kepada orang-orang yang sudah beli, kita tampung feedbacknya, kita selalu upgrade terus produknya. Sampai sekarang aku juga selalu upgrade terus produk-produk yang sudah diperjualbelikan gitu ya. Jadi tetap minta feedback ke mereka gimana produknya, nanti feedback itu untuk kita bisa upgrade produk tersebut. Nah, terus bermula dari satu e-book ini ya, hasilkan omset jutaan rupiah dengan jualan produk digital di Meta and FB Ads. Jadi akhirnya dari produk e-book ini, akhirnya aku mulai untuk bikin e-book yang lainnya. Jadi yang penting kita start jualan produk satu dulu, simple dulu dari produk ini, dari produk yang kita jual ini, kita itu kalau bisa tetap keep in touch ya, tetap keep in touch sama pembeli-pembeli kita gitu. Dan kita bisa kayak tanya, dari produk ini nih gitu ya, kira-kira apa nih yang kurang? Atau kenapa kamu belum bisa apa namanya, membuat action dari produk yang sudah kamu beli ini gitu. "Oh, ini tuh soalnya langsung ke ads, Mak," misalnya kayak gitu. "Tapi step-step untuk membuat produk digital belum ada nih," gitu. Atau kayak, "Promosi organik ada nggak sih, Mak?" Gitu-gitu. Nah, akhirnya bermula dari e-book ini, akhirnya ada produk-produk yang lainnya yang itu adalah hasil dari iterasi produk-produk yang sudah kita jual tadinya, tuh. Nah, jadi, bikin produk ini adalah core offer-ku dulu ya, pas awal-awal terjun di organik gitu ya. Waktu itu adalah ada panduan pemula ya, misi 7 hari. Ya kalau misalnya teman-teman, pernah beli produk-produk digital dijual kembali, terkait produk ini yang ada 7 harinya, itu sebenarnya produk digital yang pertama kali menulis produk ini adalah produkku, ya. Tapi bukan yang produk faceless ya, produk yang ada selama 7 harinya ini adalah produk yang aku tulis. Tapi waktu itu memang aku ada lisensi untuk jual kembali, akhirnya menyebarlah tuh ke mana-mana. Akhirnya ya udah banyak yang jual kembali produk-produk ini, tapi kebanyakan mereka itu tidak tahu lisensinya. Jadi kebanyakan mereka itu menyalahgunakan lisensi. Padahal kalau mereka beli produk ini, mereka itu nggak boleh ada lisensi jual kembali, nggak boleh, ya. Jadi mereka itu boleh menjual kembali, tapi tanpa ada lisensi jual kembalinya. Itu. Nah, makanya banyak orang-orang yang nakal gitu ya, tidak sesuai dengan akad ketika mereka membeli dan lisensinya itu nggak dipenuhi gitu. Nah, tapi di sini aku tidak hanya menjual panduan ini aja, nggak hanya menjual e-book ini aja gitu, tapi aku juga menambahkan value atau nilai-nilai tambah untuk membuat produk ini itu value-nya itu kelihatan tinggi daripada harganya gitu. Jadi kalau saran aku teman-teman, kalian harus memikirkan nilai value dari produk teman-teman daripada harganya itu sendiri. Ya, jadi orang tuh melihat kalau produk kamu itu value-nya lebih tinggi tuh dari harga yang kamu sudah sematkan. Nah, terus di sini ada apa aja yang aku tambahin ya. Jadi semuanya pada saat itu di 2024 awal gitu ya, mereka cuma menjual panduan-panduan jual kembali doang gitu. Tapi belum ada yang ada kasih live session mentoring. 1 kali per bulan tuh belum ada. Akhirnya aku adalah pertama kali yang membuat hal itu. Jadi selain ada panduannya, aku juga ada tambahin live session mentoring 1 kali per bulan. Akhirnya waktu itu gara-gara memberku juga banyak mentor-mentor juga gitu ya, mereka ngikutin lagi gitu. Nah, terus ada juga one on one chatnya juga gitu. Dan waktu itu juga aku tambahin ada selalu ya, setiap hari Senin, Rabu, sama Jumat itu selalu ada kayak updatean yang lagi trending atau rekomendasi-rekomendasi konten-konten yang memang sesuai dengan niche-nya mereka, itu aku juga update di Telegram pada saat itu. Nah, jadi saran aku ketika kita bikin produk harus ada added value-nya. Nah,
Tapi niatku memang bukan sekedar bikin orang beli ya, produk ini tuh harus di-upgrade terus gitu. Makanya dari yang awalnya aku bikin produk cuma kayak gini doang gitu ya, aku share link form buat, minta feedback gitu ya. Kayak contohnya kayak gini ya, aku ada kayak channel untuk saran atau feedback-nya. Jadi topik ini kasih saran ya, feedback mak-mak ya, nanti aku akan tampung. Saran dong, gimana kalau, grupnya tuh sesuai sama minat masing-masing member, dan itu udah pernah aku lakukan juga. Nah, terus ada juga tuh, aku juga share link form untuk, menampung feedback-feedback dari para memberku gitu. Minta feedback-nya dong, Mak, gitu kan. Nah, kebanyakan untuk, apa namanya, si link form di feedback ini, aku bertanya gitu ya, apa yang membuat kamu itu nggak mulai-mulai, kendala kamu mulai itu, seperti apa gitu ya, terus kamu butuh solusi apa. Nah, waktu itu aku langsung sortir tuh, paling banyak paling banyak adalah mereka nggak mulai-mulai gara-gara nggak punya produk. Ya walaupun ini bisa dijual kembali, ada beberapa member yang dia itu tidak sreg untuk menjual produk ini kembali gitu. Akhirnya aku mempunyai sebuah ide, salah salah. Oke, ini kayaknya aku nggak ngasih tahu produk lanjutan ya. Akhirnya aku membuat sebuah ide kalau produk lanjutannya adalah produk jasa. Produk jasa pembuatan produk digital gitu. Dan waktu itu langsung 70 sold ya, 70 sold ya. Jadi waktu itu pertama aku launching dulu di grupku gitu ya. Terus pas di grupku itu udah mulai 30 orang yang sold gitu ya, udah ke-book semua tuh jasa pembuatan produk digital, langsung aku mulai untuk manas-manasin si followersku yang belum beli produkku ini, yang bukan jadi memberku, aku manas-manasin mereka kalau, produk jasaku ini tuh udah hampir sold setengahnya. Udah hampir sold setengahnya gitu. "Emang produk apa sih, Mak?" Gitu-gitu. Aku nggak bilang kalau itu tuh produk apa gitu. Biarin aja mereka kepo, mereka tanya-tanya, "Produk apa nih, Mak? Kok langsung sold?" Gitu-gitu kan. Nah terus, tungguin ya besok karena ini aku juga ngasih tahu update-annya, aku tuh lagi bikin, apa namanya, website gitu ya. Aku inget banget di Malang pada saat itu aku sampai jam 2 pagi, jam 3 pagi itu aku bikin website untuk, pembelian produk jasanya itu gitu. Website sendiri, aku bikin website sendiri bukan di link ID ya, pakai apa namanya, pakai WordPress pada saat itu ya, pakai WordPress, Elementor gitu ya, aku bikin sendiri untuk nanti launching pas di, non-followers gitu. Nah akhirnya, aku, liatin tuh, apa namanya, replyan-nya atau chat-annya dari adminku pada saat itu. "Mak, gila baru di-share ke member, ini udah hampir setengah yang sold out." Nah, itu aku capture terus nah ini yang kemarin pada tanya-tanya ya, "Apa sih yang, dijual sama aku kok sampai sold out?" Ini soalnya produk yang bener-bener dibutuhkan banget buat kalian yang belum, jualan produk digital. Apa itu? Langsung aku sebar tuh, website-nya. Jadi itu website adalah, jasa pembuatan produk digital dan itu udah ada menu-menunya gitu. Jadi kamu mau ada menu bikin spreadsheet aja, template spreadsheet ada, terus bikin mini e-book bisa, bikin e-book yang, bukan mini e-book ya, kalau mini e-book itu cuma 15 sampai 25, apa namanya, halaman doang. Tapi kalau e-book yang, nggak mini itu dari 30 sampai 70 halaman gitu. Itu ada tuh, dan itu sold alhamdulillah 70-an. Akhirnya aku nggak buka lagi karena apa? Allahu Akbar ternyata bikin produk digital tuh ya lumayan ya Bun ya, heeh, dan harganya itu, memang nggak murah ya, karena kan jasa ya Mbak ya, ini produknya memang nggak murah, tapi alhamdulillah itu 70 yang, beli gitu. Nah akhirnya dari produk MVP-ku ini, yang produk, panduan ini gitu ya, akhirnya aku bisa bikin komunitas juga ya, namanya Semua Bisa Digital. Nah ini alhamdulillah komunitasnya, lumayan solid gitu ya, fasilitasnya alhamdulillah udah komplit, ada live session tiap minggu, ada live mentoring juga sama mentor tamu gitu ya. Kemarin tuh aku, datengin ada Ramadanti, apa namanya, dulu marketingnya di NVB ya, head of marketing di NVB, terus habis itu ada Fadil Yulian, seorang copywriter expert, ada Raden Hanif, seorang public speaker, dan lain-lain gitu ya. Terus yang ketiga ya, tambahan e-course dan worksheet tugas buat mereka, dan ada community update juga. Setiap dari hari Senin sampai Jumat itu ada community update di channelnya.
Nah, jadi ini adalah studi kasus member-memberku juga yang berhasil ya, Mak ya. Siapa aja sih itu? Yang pertama, ada Mak Dika Rahmas. Beliau seorang ibu rumah tangga dan suka ngulik Canva gitu ya. Nah, ini adalah Kak Dika Rahma, dia itu memang suka ngulik banget soal Canva. Nah, dari skill atau hobi terkait ngulik Canva ini aja, dia sudah bisa menghasilkan 200 jutaan dari si ngulik Canva ini gitu. Dia bisa melihat peluang, oh banyak juga ya ibu-ibu rumah tangga itu yang belum tahu cara mengoperasikan Canva. Sedangkan ya e-book yang kita buat ya, produk digital yang dibuat itu kebanyakan itu dari Canva kan. Nah, jadi dia tahu momentum untuk bisa menjual produksi kelas Canva ini gitu. Momentumnya pas banget karena produk digital biasanya itu tidak lepas dari Canva untuk kita ngedit-ngedit, entah itu ngedit e-book atau ngedit sekarang lagi apa namanya, ngetren banget terkait Canva game gitu ya. Nah ini dia sangat memanfaatkan momentum ya. Aku selalu bilang sama Mak Dika, kita sering sering DM-DM-an, Mak Dika harus dicek dulu ya, ngecek ke sekeliling kompetitornya Mak Dika yang ngebahas soal entah itu desain dan Canva atau kreatif yang lain gitu ya. Mereka itu kebanyakan sekarang sudah adaptif di mana nih gitu. Kita harus cepat-cepat beradaptasi soalnya Mak sama tren gitu. Soalnya kalau misalnya kita nggak beradaptasi sama tren, ya kita juga akan ketinggalan sama yang lain gitu. Nah makanya sekarang beliau juga udah merambah nih ke AI gitu ya. Karena aku lihat, oh banyak nih Mak Canva antusias, Canva kreator yang udah merambah ke AI. Kamu harus ngerambah juga nih. Sudah harus ada produk-produk yang beradaptasi lah ya dengan si AI ini gitu. Dan akhirnya alhamdulillah produk yang dia ada AI-nya itu ludes gitu. Alhamdulillah ludes. Nah, terus yang kedua adalah Kamia yang tadi ya, 2 hari itu 5 juta ya. Ini adalah karyawannya Richard Putra gitu ya. Dia juga alhamdulillah sekarang sudah kalau nggak salah udah selesai skripsi, udah graduation juga gitu ya. Dan dia itu produk winningnya adalah panduan Excel ya. Padahal jadi pertama-pertama dia private ke aku, dia tuh kayak curhat lah gitu. Soalnya dulu awal-awal dia ke aku itu 9.000 followers, dia nggak bisa menghasilkan apa-apa. 9.000 followers, bayangin dulu aku 6.000 followers, itu untuk bisa masuk ke apa namanya 11.000, 12.000 itu aku baru menghasilkan. Tapi dia 9.000 followers yang udah gede, itu nggak bisa menghasilkan apa-apa. Dia nggak ada produk digital yang dia itu apa ya bisa dia jual tuh nggak ada gitu. Jadi dia cuma ikut-ikutan aja, kayak menjual produk digital yang dijual lagi padahal dia tuh nggak serap gitu loh sama produk itu. Nah, akhirnya aku ya udahlah, biasanya aku akan tanya dia dulu. Biasanya kalau aku sama memberku gitu ya, aku akan pecah gitu pertanyaannya. Kamu hard skill-nya di mana? Soft skill-nya di mana gitu ya. Nah, di hard skill-nya si Kak Mia ini itu tuh banyak banget sebenarnya. Skill-skill yang sebenarnya banyak dibutuhkan oleh para mahasiswa yang mau kerja gitu, yang mau upgrade skill tuh banyak banget gitu. Akhirnya aku, "Kak, langsung kamu target marketnya fokus aja ke anak-anak muda, khususnya mahasiswa yang mau entah itu kerja kantoran atau mau upgrade skill gitu. Karena skill untuk kerja yang kamu punya itu banyak banget. Contoh salah satunya adalah Excel, dia jago banget Excel gitu si Kak Mia. Makanya akhirnya dia terbentuklah produk e-book belajar skill Excel dari nol dan ini alhamdulillah sudah mengantarkan dia 100 juta pertamanya. Nah, terus kalau cuma IRT bisa nggak bikin produk digital? Yo bisa dong, Mak. Lah aku juga IRT kok. Ya, bisa dong. Nah, ini adalah salah satu apa namanya, sosok memberku yang sangat-sangat inspiratif sekali. Aku kaget tiba-tiba di DM sama Mak Mita, dia tiba-tiba gini DM-nya, "Mak, percaya nggak, aku 1,5 bulan 100 juta." Hah? Tiba-tiba gitu loh. Kemarin dia nge-DM aku, update-nya 30 juta kan gitu. Tapi 2 minggu setelahnya, aku kira kan kalau misalnya pemula gitu ya, pemula tuh mereka kayak ya udah 1 minggu paling ya, 1 juta per hari atau mungkin 500.000 per hari gitu ya. Dia tiba-tiba ke aku, "Ma aku 100 juta satu bulan," gitu. "Hah, Mak?" Ya Allah. Tapi memang dia itu dibantu dengan ads-nya, makanya konten organik plus ads itu
dua kombinasi yang oke. Plus kalau misalnya produknya memang sangat-sangat apa namanya memberikan solusi ya untuk para ibu-ibu gitu atau para target marketnya teman-teman. Nah ini Mak Mita, dia itu adalah ibu rumah tangga 2 anak ya. Dia punya pengalaman mengatasi anaknya yang tantrum banget. Awalnya dia itu followersnya masih di 5.000 apa 2.000 3.000 lah. Pokoknya masih sebelum belum 10 ribuan gitu. Nah, dia private ke aku gitu ya. Dia awalnya masih bingung banget. Awalnya dia juga produknya adalah produk yang dijual kembali, Mak. Bayangin, kalau misalnya dia menjual produk digital yang dijual kembali dengan tema atau topik yang dia nggak tahu caranya atau dia nggak suka, dia pasti nggak enjoy kan bikin kontennya dan dia juga nggak yang terlalu mendalami gitu ya dari topik tersebut. Nah akhirnya aku switch aja gitu. Kamu ada pengalaman apa atau kamu ada winning story apa dan lain-lain. Kamu suka apa? Rutinitasmu seperti apa? Aku sampai detail seperti itu. Kalau misalnya tanya sama private memberku ya, sampai ke rutinitas ya. Karena dari rutinitas itu aku bisa menyarankan kamu itu pakai channel marketing yang mana. Terus kamu nanti kontennya seperti apa? Kamu fokusnya ke produk yang seperti apa gitu. Jadi sedetail itu. Nah, akhirnya Kak Mak Mita ini dia itu mau bilang ke aku, "Ma, aku tuh sebenarnya suka bikin worksheet-worksheet kayak coding atau worksheet-worksheet buat anak atau suka kayak main di luar sama anak di luar ruangan gitu. Karena emang aku suka melatih motorik halus dan juga motorik kasarnya anak gitu." Oke oke, kenapa nggak ke sini aja, Mak? Berarti target marketnya adalah ibu-ibu yang punya anak usia bla 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 yang ingin yang bikin anaknya itu nggak tantrum atau lepas dari gadget gitu. Itulah maksudnya positioning dia gitu, positioning-nya Mak Mita. Akhirnya ya udah dia masuknya ke sini gitu ya. Jadi dia sering nge-share terkait permainan-permainan anak-anak di luar rumah gitu ya, dalam rumah seperti apa. Nah, awalnya dia cuma kayak nge-share konten aja. Dia belum punya produknya. Aku udah bilang sebenarnya ke Mamita, "Mamita, biar kontennya agak ramean, coba kamu punya produk freebies atau produk yang memang kamu kasih gratisan gitu. Jadi kamu nggak nanggung-nanggung ketika bikin edukasi di kontennya dan selain itu kamu juga bisa dapat traffic dari komen-komen gitu loh." Nah, akhirnya dia terus akhirnya dia bikinlah produk utamanya dia yang dimana basic coding ini, terus dia bikin konten organiknya, plus dia adsin, boom, langsung ada 100 juta sebulan itu. Dia juga mungkin kaget kali ya, "Loh kok bisa ya 100 juta per bulan?" gitu. Tapi itu bukan hoki-hokian, tapi memang itu ada strateginya. Nah, ini adalah juga Mak Feni gitu ya, beliau juga ibu rumah tangga, anaknya itu picky eater. Pertama juga Mak Feni ini awal-awal juga ngechatin aku, apa, dilema dan lain-lain gitu ya, gara-gara dia apa, dia mau ikut-ikutan juga terkait virtual assistant yang lagi trending, terus habis itu terkait, apa namanya, produk digital yang dijual kembali, terkait konten. Padahal katanya Mak Feni, "Aku tuh sebenarnya nggak terlalu oke sih, Mak, di sini," gitu. "Aku nggak terlalu sreg gitu loh di konten ini," gitu. Akhirnya pada suatu hari dia, nge-share lah tuh, apa namanya, resep-resepnya dia di Threads gitu ya, terus habis itu dia juga nge-share perjalanan dia, menjadi mompreneur gitu ya, sebagai single mom dan lain-lain gitu. Akhirnya ketemulah, kayaknya ini deh winning topikku itu ini ya. Aku lebih enjoy nih kayak, ya udah ini aja. Yang penting kalau misalnya jadi content creator tuh yang penting kita suka, kita enjoy, plus kita memang menguasai hal itu dan dari offline branding-nya pun kita, apa namanya, kita melakukan hal itu. Contohnya kayak gini ya, aku sama sekali nggak berani dulu, nggak berani buka kelas TikTok, nggak berani sama sekali. Karena apa? Lah aku di TikTok aja nggak ngonten kok, ngontenku jarang. Tapi beberapa bulan lalu, ya 1 bulan yang lalu, aku bener-bener bilang sama diri aku mau komit di TikTok. Pokoknya bulan ini aku mau komit di TikTok. Pokoknya setiap hari aku harus ngonten. Terus habis itu pas ini apa namanya yang kayak hari-hari gede aku harus live gitu. Untuk aku mau challenge diri aku bisa nggak konsisten di sini gitu. Kalau konsisten berapa nih yang aku dapatin gitu. Alhamdulillah ya, 1 bulan aku bisa dapetin GMV atau omset 24 juta di TikTok ya, alhamdulillah. Dan itu gara-gara buah konsistensi aku, dari situ akhirnya aku nggak berani juga, nggak berani, Pak. Aku nggak berani buka kelas sendiri, nggak berani. Yang aku
lakukan adalah pada saat itu aku kenal ke beberapa orang dalam di TikTok dan juga brand gitu. Ada temanku yang seller manager, ada yang temanku yang apa namanya TikTok KOL manager dan juga brand manager gitu ya. Akhirnya aku mintalah ke mereka ini, ayo dong kolaborasi bikin kelas lah, karena kan mereka yang sudah berpengalaman ya bertahun-tahun apa namanya bikin apa bukan bikin ya kayak bertahun-tahun ngulik terkait TikTok affiliate gitu ya. Terus habis itu bertahun-tahun juga ngasih brief-brief konten ke afiliator-afiliator gitu ya. Aku nggak berani kalau bikin kelas sendiri, makanya aku collab. Tapi kenapa aku baru sekarang mau open TikTok affiliate? Karena aku sekarang memang offline brandingnya, offline-nya aku juga mengerjakan TikTok, Mak. Jadi aku tahu apa yang aku kerjakan. Kalau misalnya aku cuma kolaborasi doang sama orang, tapi aku nggak mengerjakan TikTok, oh sama aja bohong. Aku nggak mau. Jadi yang penting kita, misalnya nih, kita lagi konsisten untuk apa namanya masak gitu ya, masak gitu. Tapi kita nggak berani untuk bikin produk digital atau bikin kelas sendiri. Nggak apa-apa, Mak. Yang penting kamu dari offline-nya pun itu udah bener-bener konsisten untuk bikin resep masakan itu atau konsisten untuk kayak masak dan lain-lain gitu. Kamu tinggal minta kolaborasi nih sama temenmu yang memang expert di masak atau memang sampai dia itu punya apa namanya restoran dan lain-lain. Nggak apa-apa. Tapi yang penting kamu dari dirimu sendiri offline-nya pun juga mengerjakan hal itu. Jangan sampai kamu offline nggak mengerjakan hal itu, kamu cuma pura-pura doang ngejual produk digital. Jangan ya, gitu. Karena akan kelihatan gitu. Kalau misalnya orang ini pura-pura, orang ini nggak offline-nya juga nggak ngerjain gitu ya, akan kelihatan. Oh lah orang ini cuma kayak ini doang gitu, pura-pura doang gitu. Nah, makanya gitu. Nah, terus habis itu sesuatu yang sederhana buat kita itu bisa jadi luar biasa ya bagi orang lain, teman-teman. Jadi aku kira kayak, duh masa sih ada yang mau tahu ilmu TikTokku yang masih secetek ini, ternyata ada gitu. Ternyata banyak yang mau belajar soal TikTok affiliate gitu. Karena sebagai ibu-ibu kan kita juga mencari peluangnya banyak ya Bun ya untuk bisa dapat duit ya gitu. Ternyata luar biasa. Bagi orang lain itu adalah ilmu yang luar biasa gitu. Nah, ini adalah langkah awal untuk membuat produk digital ya. Yang pertama, ini roadmap-nya ya. Yang pertama adalah bentuk niche statement-mu. Yang kedua adalah riset market dan juga kompetitor. Terus yang ketiga adalah validasi ide produk dan juga ngetes minat market gitu ya. Yang keempat adalah launching produkmu. Start dengan produk-produk yang simple-simple baik. Oke. Nah, ini yang pertama ya. Niche statement itu di-combine nih, di-combine antara niche topik dan juga niche market ya. Jadi cek dari diri dulu, dari diri kamu sendiri dulu gitu ya. Pengalaman apa aja yang aku pernah alami ya, atau skill apa yang aku punya. Walaupun itu basic banget, basic-basicnya nggak apa-apa, di-list dulu aja. Suka apa enggak ya aku ngebahas ini ya. Nah, itu coba di-list dulu dari si kamu sendiri dulu, Mak. Terus yang kedua adalah niche market. Kamu akan punya list segmen marketnya. Jadi tapi pilih satu segmen dulu untuk kamu jadiin target marketku. Nah, misalnya dari topik yang kamu sudah pilih gitu ya, kira-kira siapa yang membutuhkan topik ini ya? Oh, nanti akan ngelis tuh, oh yang butuhin satu A, B, C, D gitu ya. Tapi dari A, B, C, D ini, itu kan segmentasi gitu ya. Mana nih target market yang kamu akan targetin duluan gitu. Nah, nanti kalau misalnya udah mulai apa namanya targeted, nanti bisa mulai apa namanya mulai diperluas lagi untuk segmentasinya. Nah, terus habis itu yang kedua adalah riset market ya. Tiap orang itu punya level masalah yang beda-beda ya. Jadi harus jeli nih kita ngeliat masalah tertinggi dari audiens itu apa dan audiens itu belum puas di bagian mana gitu. Kita harus benar-benar jeli ya. Seorang marketer itu memang teknik yang perlu dikuasai adalah understand market gitu. Kita punya skill untuk bisa memahami audiens itu seperti apa, kondisi terpuruknya mereka apa, impian yang mereka impikan tuh apa gitu. Nah, kita harus bisa jeli melihat hal ini. Nah, untuk riset market itu bisa pakai value proposition canvas ya. Nah, terus habis itu kita juga bisa ngelihat kompetitor ya, riset kompetitor ya. Nah, kita udah list tuh
kompetitor-kompetitor kita ya, kita sering sosial media listening ya. Kita sosial media listening tuh maksudnya kayak scrolling di sosial media. Biasanya kalau aku itu paling sering ngeriset kompetitor tuh lewat threads gitu. Soalnya kalau threads itu biasanya kita FYP-nya atau timeline-nya itu biasanya udah satu niche semua gitu. Apa topik yang memang saling berkaitan itu udah banyak tuh yang ada di situ. Nah, biasanya tuh paling gampang kalau kita itu riset kompetitornya itu di threads. Oh, inilah ada orang baru lagi nih yang bikin produk yang hampir-hampir serupa. Ah, catat produknya dia tuh seperti apa gitu. Terus yang kedua, oh cara ngontennya dia kayak gimana sih? Kok dia bisa gacor nih apa namanya penjualannya? Ah, kita catat lagi. Strategi ngontennya seperti apa. Terus kita juga cek funnelingnya seperti apa, journey-nya dia seperti apa. Apakah langsung direct ngejualnya atau mungkin dia pakai apa namanya funnel untuk masukin ke komunitas dulu terus baru jualnya di situ atau gimana gitu. Nah, baru produk-produknya seperti apa gitu. Dari segi harga, dari segi fiturnya seperti apa, dari cara dia menyampaikan di katalog produknya itu juga bisa ya kita catat gitu. Nah, jadi di situ kita bisa ngecek kelebihannya mereka apa, kekurangannya mereka apa. Nah, dari kekurangan itu kita bisa tambahkan gitu untuk jadi produk yang sempurna milik kita. Contohnya kayak gini, yang Hustle Pick 4 in 1 ya. Kalau kalian bisa cek ya, itu di link ID-ku ada namanya Hustle Pick ya. Hustle Pick 4 in 1 Photoshoot Partner. Nah, itu buah produk dari aku menganalisa kompetitorku. Aku ngeriset kompetitorku. Udah banyak yang jualan A, B, C, D. Tapi kok nggak ada yang kasih kata-kata 4 in 1. Kayak 5 in 1 dan lain-lain. Kok nggak ada produk yang dalam satu tools itu tuh ada semuanya gitu, kok nggak ada ya? Terus habis itu ternyata banyak yang request tuh di komunitasku yang udah beli Hasselpick, "Mak mau dong diajarin image to video." Oke, ini adalah feedback yang sangat sangat bagus. Jadi aku tampung. Akhirnya aku tambahin ada tutorial caranya untuk bikin image to video lewat AI-nya seperti apa. Ada tools yang baru juga gitu. Nah, dari situ itu juga menambah value yang aku kasih di Hasselpick itu gitu. Jadi orang mau beli produk itu bukan hanya produknya gitu ya, tapi value yang kita kasih di produk tersebut. Nah, ini adalah ketiga gitu ya, validasi ide produk. Jadi kita ngetes market ya. Jadi mulai tadi yang aku bilang share story, jangan langsung share terkait produk yang kita mau jual, tapi share pengalaman kamu yang bisa kamu related sama produk yang kamu mau promosikan gitu ya. Nah, di sini cara untuk bisa ngetes marketnya di mana aja. Biasanya kalau aku sukanya di thread. Karena lebih simple, lebih enak untuk bisa tahu banyak nggak sih orang yang minat sama produkku gitu. Nah, bisa juga di IG story kalau misalnya kita udah punya followers yang lumayan gede gitu ya, atau bisa juga di Reels. Tapi kalau misalnya saran aku sih di Threads dulu gitu untuk ngevalidasi minat market. Nah, kalau ternyata banyak yang minat, start bikin produknya dulu gitu ya. Start bikin produknya dulu dengan cost seminim mungkin dan effort seminim mungkin. Tapi kalau ternyata kurang banyak peminat nih, misalnya kayak sepi nih ya, kontenku sepi nih ya, coba uji ulang dengan iterasi kecil-kecilan lagi gitu. Mungkin nih angle angle message yang kamu apa namanya angle pesan ya, message pesan ya. Angle pesan yang kamu kasih itu belum ngena nih ke audiens atau kayak cerita yang kamu kasih mungkin belum relate nih sama audiens gitu. Jadi coba dulu aja ubah-ubah angle dari pesan yang kamu kasih di threads atau di reels ya. Nah, terus habis itu, yang keempat, kita udah mulai untuk bisa nge-launching-in produk kecil-kecilannya kita gitu ya. Framework launching simple aja, yang pertama kita bikin orang penasaran, kita tease mereka gitu ya. Kayak yang tadi aku bilang, yang aku mau launching ke orang-orang gitu ya terkait yang jasa tadi, aku screenshot sampai screenshot adminku, dia bilang, "Mak, ini langsung gacor nih yang ngechat." Udah mau hampir sold gitu kan, itu aku share tuh di IG story gitu, dan aku share juga di channel gitu. Jadi bikin orang tuh penasaran, ngikutin progres kita. Contohnya kayak gini deh, Alicia Eva yang dia mau launching terkait yang Project 99-nya dia gitu. Awal-awal dia nggak langsung kan launching, "Hai, ini adalah buku planner." Enggak. Pasti di awal-awal dia bikin orang penasaran dulu, ayo keluarkan apa namanya sense detektif kalian gitu.
kira-kira apa sih artinya 9 ini. Jadi bikin orang itu tuh penasaran, apa sih, apa sih, apa sih, apa sih gitu. Terus dia juga share progresnya yang ternyata dia itu udah mulai bikin produk ini itu 1 tahun yang lalu dia share progresnya gitu. Nah terus, dia apa namanya, nge-highlight masalah orang gitu. Objektifnya apa? Biar orang itu sadar, itu adalah masalahnya. Yang menggiring orang yang membuat persepsi orang-orang terkait produk yang akan mereka jual atau kita jual itu adalah solusi buat mereka. Contohnya yang kayak Alicia Eva kemarin deh. Dia langsung bilang kayak gini, apa namanya, ini, apa namanya, "Kamu tuh cuma butuh 90 hari untuk bisa mengubah hidupmu." Aku tuh muak loh ngelihat, mukaku kayak gini, "Tapi kamu tuh cuma butuh 90 hari untuk bisa mengubah hidupmu." Gitu. Nah, jadi orang tuh aware, "Oh, ternyata butuh cuma 90 hari," gitu. Dan ini produk yang lagi aku garap sama temanku, itu bukan cuma planner biasa, tapi di sini aku udah rancang sampai 1 tahun, itu dia langsung tuh share tuh ceritanya dan lain-lain gitu. Nah, karena, dari situ dia langsung ujung-ujungnya memang ke produknya gitu. Dan yang ketiga adalah trigger ya, bikin orang langsung beli. Nah, trigger ini adalah gimmick yang kita buat biar orang itu war atau mereka itu pengen cepet-cepetan beli produk ini gitu. Nah, di sini kita bisa kayak ada counting counting days-nya gitu ya, ada H-3, H-2, H-1 gitu. Nah, tapi, di H-3, H-2, H-1 tuh bener-bener, bikin orang itu makin penasaran, makin pengen beli produk yang kamu akan launching-in nantinya, gitu. Nah, biasanya kalau produk-produk, H-3, H-2, H-1 itu, konten-kontennya tuh lebih membahas soal si produk feature-nya, produk benefit-nya seperti apa gitu ya, terus value yang akan kamu dapetin ketika kamu bisa mendapatkan produknya itu seperti apa, baru nanti di-trigger sama promosinya seperti apa. Contohnya kayak yang, Alicia Eva juga gitu ya, dia cuma kasih ada 99 slot dan itu war, dan dia juga kasih lihat, "Aduh udah ada 900 orang yang nge-chat nih, takut nggak kebagian." Nah, itu walaupun itu sesimpel itu ya, terus dia drop ke channel-nya atau dia liatin di story-nya, orang yang lihat itu mereka juga akan ada rasa FOMO di situ, "Wah, gue nggak mau ketinggalan lah," gitu kan, kayak gitu. Contohnya seperti itu. Nah, ini konten kamu harus ngeliatin kalau masalah itu tuh urgent. Ini adalah salah satu kontenku ya, yang memperlihatkan kalau masalah orang itu bener-bener urgent harus diselesaikan gitu ya. Nah, ini contohnya, salah satu kontenku, sebut saja namanya Mbak Miftah. Jadi, konten ini tuh menjelaskan kalau orang itu dia nggak bisa mengevaluasi dirinya sendiri. Karena apa? Karena ada penelitian yang bilang ada yang namanya, blind spot bias gitu. Jadi sebagus apapun kamu mengevaluasi diri kamu sendiri, kamu nggak akan lebih jago mengevaluasi diri sendiri daripada orang lain melihat mengevaluasi kamu gitu. Nah, karena aku kasih ada penelitian itu, ada kata-kata blind spot bias-nya, orang itu jadinya kayak mikir tuh dia, mikir, "Oh iya ya selama ini aku tuh juga views-nya stuck terus lagi, gara-gara mungkin aku evaluasi sendiri kali ya," gitu. Ya udah deh nyoba deh untuk dievaluasi sama orang gitu. Nah makanya di sini, kita ada kasih sesuatu yang bisa melihat si audiens itu merasa masalah mereka tuh urgent untuk diselesaikan, yang di mana aku kasih ada penelitian, cuma satu penelitian doang aku kasih di situ, blind spot bias, gitu. Nah terus di sini juga ya, konten kamu harus ngeliatin ada mini win duluan. Jangan ujuk-ujuk langsung jualan, tapi kita harus kasih ada mini win duluan atau, sesuatu yang bikin mereka itu, apa ya, mmm, apa sih, kayak bukan terrealisasikan, kayak menjawab pertanyaan atau kayak agak-agak lega gitu, agak-agak lega untuk mendapatkan informasi dari kamu, gitu. Nah, makanya di sini untuk kontennya itu aku nggak langsung jualan, tapi aku ngasih tahu dulu, sebenarnya apa sih yang dilakukan sama Natasha Surya, kok bisa dia konten-kontennya itu selalu jutaan views, padahal kontennya itu jualan semua, dan mereka itu nggak nge-skip loh kontennya dia. Caranya seperti apa? Nah, itu aku ada kayak pola
pola yang memang dia share gitu ya pada saat itu di kelas Tokopedia dia, aku masih ingat. Akhirnya aku bikin polanya semirip mungkin seperti apa yang dilakukan sama Natasha Surya gitu. Jadi aku kasih mini win dulu atau edukasinya dulu, baru nanti aku bisa bikin mereka untuk latihan yuk. Kita latihan untuk bisa ngerangkai storytelling kayak Natasha Surya. Nah, kalau kamu mau latihan, bisa komen template gitu. Nah, aku punya template untuk latihannya ke mereka. Nah, ini waktu itu dari satu konten ini aku bisa dapat 7 juta dengan harga produk waktu itu 19.000. Jadi apa yang kita udah pelajari nih teman-teman hari ini? Yang pertama ya, kita nentuin nih statement. Yang kedua, kita riset dan juga validasi. Riset apa? Riset market dan juga riset kompetitor. Terus habis itu kita validasi ya minatnya mereka. Terus kemudian kita nggak usah babi bu, nggak usah overthinking. Langsung launching MVP produk kita. Ya, kalau kamu udah pernah bantu satu orang dengan skill kamu, walaupun itu teman kamu atau ibu kamu atau suami kamu atau anak kamu bisa bantu 1.000 orang bahkan lebih lewat produk digital. Nah, ini teman-teman testimoni dari teman belajarku gitu ya. Ini Kak Mia menghasilkan 100 juta pertama setelah 6 bulan. Testimoni teman belajarku juga 1 minggu bisa dapat 2 juta dari skill design. Terus ada juga seorang ASN bapak-bapak gitu ya, bisa hasilin 35 juta dari affiliate dan jual panduan buat lolos CPNS. Oke, itu dulu teman-teman dari aku. Semoga bermanfaat untuk ilmu hari ini. Oke. Aku kembalikan ya Kak ke Kak Ulf. Wah, keren banget. Keren banget materi hari ini super daging banget. Jadi udah ada gambaran ya teman-teman gimana sih cara create produk digital gitu. Dan ternyata banyak loh yang udah membuktikan, yang udah achieve dari produk digital itu sendiri gitu ya. Nah mungkin sekarang waktunya untuk ke Q&A kali ya. Kita kasih satu orang pertanyaan, untuk satu orang boleh raise hand dulu nih. Kira-kira siapa? Oh, udah ada Kak Eni. Kak Eni udah ada raise hand ya. Oke, boleh ke Kak Eni. Tapi ini belum selesai ya, teman-teman. Nanti kita bakalan infoin siapa pemenang. Bakal ada giveaway di akhir ya. Buat 3 orang beruntung. Boleh nih, Kak Eni tadi raise hand. Boleh open mic. Bisa nggak? Oh ya, nggak bisa ya. Kak Eni, kita... Oke, udah boleh dibunyikan Kak Eni. Halo, Halo, silahkan Kak Eni. Halo, iya, Assalamualaikum selamat warahmatullahi malam Kak Eni. wabarakatuh. Iya, Waalaikumsalam. oke ini mohon maaf ya, aku ini off kameranya ya. Mak, iya mau tanya nih Mak, aku lagi bingung nih Marati. Kalau biasanya aku tuh suka ngonten gitu, tapi masih di kayak di apa namanya, akun pribadi gitu, masih sekedar kayak ngonten-ngonten biasa aja gitu, kayak pribadi ke tempat mana gitu, karena aku kan suka kayak jalan-jalan gitu, apa gitu. Tapi semakin ke sini ingin juga tuh menghasilkan atau membuat yang produk digital gitu kan, kayaknya tuh tergoda gitu kalau dapat penghasilan gitu ya, Cus, melihat yang cus. berhasilnya aja gitu. Tapi aku juga sadar, oh pasti prosesnya panjang nih gitu. Sepertinya butuh mentoring juga nih akan seperti apa, seperti yang sudah Amaranti sampaikan tadi gitu. Nah, awal nih dari step awal dulu nih, lebih baik tuh aku buka atau buat akun baru gitu ya, atau di akun yang kita aja yang udah lama nih, gimana ya Mak? Itu apa namanya sarannya gitu. Oke, terima kasih Alangkah ya Kak dulu Eni nih ya. step awalnya gitu. Siap. Makasih Ya ya Mbak itu Eni aja ya Mak. Terima pertanyaannya kasih. Mbak Eni. Ini tergantung Mbak Eni. Mbak Eni itu mau ngelanjutin untuk menjual produk digitalnya atau mau ngeset si niche-nya itu untuk apa dulu gitu. Kalau misalnya sama dengan apa yang Mbak Eni sudah lakukan saat ini yang suka, jalan-jalan dan lain-lain, pakai akun yang lama aja gitu. Tapi kalau aku kayaknya mau Hmm. coba hal yang lain nih gitu, bisa pakai akun yang baru gitu. Jadi tergantung Mbak Eni mau, vision-nya nanti mau kemana gitu. Untuk yang si niche-nya tadi mau kemana niche topiknya, mau dibawa kemana. Terus kalau misalnya masih sama, pakai akun yang sama, tapi kalau beda, bisa pakai akun yang berbeda. Kalau boleh tahu, mau yang mana nih, Kak Eni?
Eh, nah ini kan karena sekarang kan baru ini ya Mak, masih random gitu Mak. Si Aku random ya? kadang suka kayak iya kadang suka healthy life gitu, terus juga Oke. masih juga suka kadang kayak review-review tempat gitu. Nah masih kayak gitu. Kadang kan nah sampai sekarang nih aku masih kayak ngulik nih Mak. Aduh mana ya gitu yang pas Oke. kayak gitu. Tapi kayak masih belum pede juga nih kalau untuk ngecoba di akun pribadi gitu. Jadi Oh, ada oke oke. kepikiran kayak apa buat akun baru atau gimana lagi ya, tapi Hmm. kan nanti ini sayang karena akun si lama ini udah lumayan gitu followernya mah Followersnya berapa tuh, gitu. Mak E? Udah yang ini udah 2000 sekian, Lumayan padahal loh aku ya, nggak aktif sih. lumayan. Iya, 2000 2000 hampir 2200 gitu. Nah, Hmm. walaupun itu sebenarnya akun udah lama mak ya nggak aktif Iya gitu, iya udah iya. jarang posting, jarang apa. Tapi aku lihat masih ada kalau aku posting tuh Interaksi. masih banyak, iya masih banyak view-nya kalau aku posting foto gitu. Masih lumayan, berarti ini akunnya masih belum mati gitu menurut aku gitu. Walaupun ya udah umur gitu ya mau main aktif lagi gitu. Siap siap, Mak. Gitu, Mak. Kalau boleh tahu nih, Mak, rutinitasnya saat ini apa nih, Mak? Sekarang sedang tidak bekerja, karena Oke. sebelumnya aku sempat kena layoff gitu, diberhentikan, Oh, di-PHK gitu. Jadi, nah udah beberapa setahun belakangan ini kembali lagi nih ngulik-ngulik lagi, suka ngonten oke. lagi. Padahal ini sih akun aku Oh, ini udah lama sekali, seperti yang Maranti tadi sih kayak backgroundnya kayak lebih ada kayak rasa malu, belum pede karena itu kan konten pribadi juga gitu. Nah, aku ngerasa kayak relate banget nih dengan Maranti gitu. Jadi itu tuh belum nah ketemu tadi ya gitu kayak atau belum takut muncul. di-judge Iya, gitu ya, Mak, ya? bener-bener aku ngerasa relate Oke banget oke. gitu dengan apa Eee, ini memang semua orang iya rasakan iya, atau bagaimana. Cuman ini aku lagi mau ngambil step awal nih mau untuk ke oke. situ tuh gimana gitu biar Tadi aku udah tanya menghasilkan kan, juga. Mak, ya, terkait, Mm, rutinitasnya apa. Berarti kan saat ini di iya, rumah gitu kan, di rumah dan betul kalau di rumah betul. nih Benar. ngapain aja sih, Mak? Kayak 24 jam tuh apa yang paling banyak dilakukan tuh kalau boleh tahu? Eh, karena apa ya, aku sekarang kali belajar-belajar aja ya, tergantung kayak misalnya ada program-program kayak gini gitu, Mak ya. Coba aku lihat, aku kulik lagi gimana. Sekarang masih belajar sama paling ya ini aja sih kayak jualan-jualan aku aja gitu. Sekedar Oke. untuk kayak buka PO gitu. Itu aja. Jualannya apa tuh, Mak, kalau Baru boleh tahu, itu Mak? sih. Kayak produk makanan buat kesehatan gitu. Mak kayak gitu misalnya kayak minuman kayak jus gitu ya. Terus makanan lagi itu ada sekarang jual chia puding gitu-gitu. Jadi Mantap. makanan yang sehat gitu, Mak. Oke, jual produk yang sehat. Itu, Mak, yang dijual, Mak. Oh. Mhm. Kemarin ada tuh member Akikah ya. Kemarin dia Hmm. apa namanya awal-awal alhamdulillah udah dapet 200 ribuan lah ya. Soalnya dia baru baru terjun banget tuh. Dia itu dia bilang ke aku, dia masih blur gitu mau jualan apa karena dia ibu rumah tangga. Terus dia itu jualan salad, iya, jualan aku lupa jualan apa aja, pokoknya salad atau Iya, makanan yang lain gitu ya. Nah, terus iya betul betul, Mak. heeh, dia tuh jualan tuh offline aja, nggak pernah tuh online gitu si Mak itu, Mak Sulistyo Iya namanya. betul, Mak, betul. Mak Sama. Sulistyo tuh dia, belum pernah tuh, Mak. Nah, akhirnya aku tanya, "Mak, sibukannya apa? Rutinitasnya seperti apa?" Aku kebanyakan sih paling sering tuh, apa namanya, nungguin dagangan di saladku yang di kios itu, terus habis itu ya memang bikin salad dan lain-lain gitu. Ya sudah, berarti yang dijual itu adalah si saladnya itu, karena apa, kalau kita sering, apa namanya, terlibat dengan pembuatan salad gitu ya, kita ngonten juga lebih enak kan? Oh iya Nggak benar, pressure iya iya, gitu loh, nggak pressure. Makanya betul. aku tanya konsisten lagi, rutinitasnya apa sih gitu, rutinitasnya aposkah Indang gitu kan. Terus ternyata ya udah salad, akhirnya doi, masuk ke Threads, terus kemudian alhamdulillah resep saladnya, terjual Bun ya. Sampai pokoknya dia nggak tahu sekarang udah berapa ratus ribu, pokoknya kemarin pas awal-awal dia nge-chat aku udah 200 ribuan gitu, terjual dari resep salad. Saran aku sih kayaknya Kak Eni ya, mendingan mulai dari resep-resep yang Mbak Eni pernah jual gitu loh, terkait yang resep-resep salad itu tadi. Entah itu angle-nya nih, Hmm. angle-nya mau buat jualan untuk ibu rumah tangga kah? Atau angle-nya memang mau hidup sehat gitu. Nah, ini mau 2 nih, bisa ada 2 angle nih.
Mau Mm-mm. bikin orang sehat dengan resep masakan yang dirimu sudah buat dan juga dirimu jual, atau Iya. bikin emak-emak yang lain bisa mendapatkan penghasilan tambahan dari makanan ini gitu. Dari makanan yang dijual ini gitu loh, yang memang sudah yang makanan ini yang memang sudah bisa menghasilkan duit kan ya dari Kak Eni kan. Itu udah Mm-mm. dihasilkan belum, Mak? Penghasilan dari si apa namanya makanan yang sehat itu? Apa penghasilannya apa ya? Penghasilannya seperti biasa aja, Maksudnya itu ya Ya dari udah dapat jualan gitu. penghasilannya kan dari jualan itu kan. Heeh. Nah, jadi itu bisa pakai Mm-mm. angle yang kedua tadi gitu loh. Bisa membantu ibu rumah tangga untuk bisa jualan produk juga dengan resep yang emak jual. Karena resep itu sudah mengantarkan Mak Eni untuk mendapatkan penghasilan tambahan. Bener nggak? Oh gitu. Tapi Itu. maaf maksudnya Hmm. gini, kan kalau kita belum pede gitu ya dengan resep kita gitu ya kan namanya kita kan sekadar jualan ya Mak ya. Maksudnya jualan kan juga banyak gitu ya. Mm-mm. Maksudnya belum pede gitu dengan resep itu karena kan sepertinya semua orang juga ya bisa. Nah kalau misalnya ini kita kayak aku interest gitu nanti lari ujung-ujungnya kita kan mau ke kayak produk digital yang tadi kita mau apa mau bangun gitu, Mak. Itu larinya kemana gitu? Apa ada chance kesempatan itu ke depannya itu kayak gitu untuk produk digitalnya gitu. Produk digitalnya itu e-book resepnya, Mak. Iya, tapi belum pede sih aku jujur untuk resep itu gitu loh. Aku Belum tuh pede kalau ya. gimana tuh untuk resep itu gitu. Kayaknya Gini, resep Mak. itu seperti Hmm. masih umum ya, Mak gitu. Kayaknya bisa gitu. Kayak belum pasti kayaknya kalau orang yang belum ada kayaknya ya untuk kayak terpancing untuk itu gitu gitu. Oke. Nah, Kayaknya kalau gitu semua bisa. berarti kalau belum pede Hmm. nih, harus dipedein. Hmm. Dan kalau mau Oh iya. pede, itu jual produk ke misalnya kayak pasti gini, Mak. Ketika kamu Hmm. menyuarakan, kayak kamu bilang sesuatu di Hmm. sosmed, orang yang akan komen, orang yang akan minta minta resepnya itu adalah orang-orang yang knowledge-nya itu di bawah kamu pasti. Hmm. Jadi Hmm. dari apa yang kita sampaikan, pesan yang kita sampaikan ke sosmed itu akan juga mengantarkan kita kepada orang-orang yang juga membutuhkan produk yang kita mau promosikan gitu atau ya pokoknya yang membutuhkan pesan itulah gitu. Contohnya nih kayak kemarin tuh baru memberku, dia itu baru nih dia bikin satu threads langsung viral. Memang karena Hmm. topiknya juga ngebahas soal utang ya. Jadi orang relate banget gitu ya. Jadi beliau itu bisa melunasi hutang 153 juta dalam waktu berapa bulan gitu. Dia bisa berhasil itu. Nah, terus Hmm. dia pede dengan dia pede untuk menjual informasi itu. Knowledge itu dia pede. Dengan dia bilang kayak aku bisa lunasin 153 juta yang bikin aku cenut-cenut kepalaku ya Allah ya ngelihat tunggakan dan nggak selesai gali lubang tutup lubang alhamdulillah sekarang selesai. Di sini ada nggak yang butuh teman curhat? Orang-orang yang datang ke dia adalah orang-orang yang memang dia belum bisa menyelesaikan masalah itu. Nah, kalau misalnya Hmm. mau cerita terkait yang tadi, nggak Hmm. disangka-sangka. Jadi kita mindset jangan jualan, mindset kita tuh cerita. Ceritain Oh, produk yang kita apa namanya bikin ini, Mak. Misalnya Mak mau bikin resep tadi, ya. Resep itu Mak mindset jangan jualan. Mindsetnya adalah ceritain aja gitu. Aku hmm. apa misalnya nih contohnya ya, 5 bulan yang lalu aku kena layoff. Iseng-iseng aku ke dapurku ngotak-ngatik apa namanya buah tak racik lah kok enak sehat lagi gitu kan terus Hmm. anakku yang tadinya nggak suka makan buah akhirnya suka makan buah dengan olahanku misalnya contoh kayak gitu ya cerita kan di sini ada nggak ya kira-kira ibu-ibu yang punya anak yang nggak suka makan buah atau susah banget makan buah dan lain-lain itu orang yang punya masalah anak kagak suka buah ke Mak Eni nanti begitu maksudku. Jadi Mbak Hmm. Eni mendingan nggak usah mikirin aku jualan gitu, tapi lebih ke sharing aja, Mak. Cerita aja, Mak. Ceritain pengalaman nih Mbak Eni terkait resep ini kok bisa ada nih. Pasti ada pengalamannya. Aku juga kepo nih, Mbak Eni gimana resepnya, Mak? Soalnya aku nggak juga nggak bisa bikin gitu.
Oh iya Pengalaman ya. orang kan beda-beda. Contoh nih, contoh Mak Ulfa tadi. Aku juga baru tahu loh pengalamannya dia ternyata seperti itu gitu. Mak Paradis, Mak Putri dia sama Pak Paradis itu sama-sama ngejual terkait ads gitu. Tapi beda tuh. Apa namanya? Pengemasannya beda gitu kan. Terus pengalamannya mereka juga beda gitu. Cerita yang mereka sampaikan pun juga beda ke orang-orang gitu. Jadi saran aku nggak usah terlalu overthinking Mak terkait PD atau nggak PD-nya gitu ya. Yang penting kita sharing dulu aja, sharing pengalaman kita, apa yang pernah kita buat kita sharing aja. Tiba-tiba ujuk-ujuk ada yang mau, oh itu adalah apa sinyal dari Allah kalau ini adalah topik yang bisa aku masuk gini. Untuk aku jual ada Oh, nih kesempatannya gitu. Gitu ya Mak Eni ya. Saran aku sih seperti itu Mak. oh, iya. Baik. Sebentar satu lagi, Mak. Siap. Berarti gini, kalau misalnya mungkin ini menurutku ya, saran Iya, aja. iya. Kalau apa namanya? Jadi kayak aku kan sudah ada buat memang untuk yang akun jualan itu tadinya, tapi aku kayak Mm-mm. aku archive gitu untuk yang Mm-mm. akun-akun yang maksud bukan akun, maksudnya foto-foto jualannya yang mungkin menurut aku kurang proper gitu ya dulunya Mm-mm. gitu. Nah, Mm-mm. apa bisa ke situ ya yang khusus untuk kayak mungkin apa Bisa, aku kembangin di situ kan aku jualan gitu kan Mak. Bukan bisa jualan sih Mak. lebih ke itu yang akun memang untuk kesehatan gitu jualan Bisa, itu tadi bisa, produkku bisa yang ke aku situ bisa, pakai itu. bisa Karena akunnya. kan kalau Ya. akun pribadi ini kayak nanti aku random lagi gitu kan Mak. Maksud masih Bisa, ada bisa, aku bisa. suka Aman, aman, aman. Bisa jalan-jalan, pakai akun suka baru review gitu ya. Saran gitu. aku coba dulu aja di Threads ya Mak ya. Oh, di thread dulu ya. Hmm. Hmm. Aman Baik Mak. Mak, Ya. siap. Mangga ya Mak ya. Baik, Langsung baik ya Mak. guys ya. Iya, Aku tunggu loh ya baik, update-nya baik. Mak ini ya. Tak tak catat namanya Mak Eni di sini. Baik Mak, siap. Terima kasih banyak Mak ini sarannya. Coba nanti Sama-sama ya Mak E. dilakukan sih. Ya. Oke, makasih banyak Kak Eni atas pertanyaannya. Super sekali langsung dijawab, dikulik, dikupas tuntas sama Mak Ranti ya, teman-teman. Oke, next pertanyaan kita bakalan tampung lagi pertanyaannya, tapi kita lanjut materi sedikit ya, teman-teman. Karena tadi ada yang nanyain pengen lanjut sesi mentoring sama Mak Ranti katanya. Tadi ya. Nah, coba aku mau share screen lagi ya, teman-teman. Kita mau lihat seberapa banyak teman-teman yang ngerasa kebantu sama materinya Mak Ranti. Ini aku sambil share screen. Maaf ya, pakai iPad jadinya harus bagi-bagi layar, teman-teman. Gak susah ini. Ya, geser dikit, terus cek untuk chatnya mana ini chat. Ya, mau coba lihat chatnya dulu, teman-teman. Ini layar aku aman ya. Nah, nih aku mau sambil ngeliat ya. Siapa di sini yang belajar banyak dari Mak Ranti? Aku pribadi itu ngerasa banyak banget ya belajar gitu ya. Semuanya apa di sini pada banyak belajar nggak? Pada nyimak nggak? Coba cek sound dulu apakah masih sadar atau udah pada ngantuk nih. Aman mam. Ini ada materi sedikit lagi yang pastinya bermanfaat banget buat kalian gitu ya. Coba cek dulu, banyak belajar banget Kak. Iya kan benar, nyimak banget, banyak banget alhamdulillah. Melek Kak, melek. Oh, aman melek nih. Oke, abis ini bikin prodik langsung cus langsung gitu kan ya. Oke, teman-teman. Dan aku yakin banget dari yang disampaikan Mbak Ranti tadi kita semua jadi sadar satu hal penting ya. Tadi ada yang udah notice Kak Tari ya tadi siapapun bisa monetisasi skill asal tahu caranya gitu ya, teman-teman. Caranya gimana tadi udah kupas tuntas sama Mak Ranti gitu ya. Jadi ternyata untuk memulai sesuatu itu nggak perlu modal besar gitu. Cukup punya skill, networking, dan lingkungan yang mendukung. Tadi Mak Ranti udah bantuin tuh Kak Eni, ya Kak Eni ya tadi. Mak Eni untuk ngegali skillnya. Kelihatan kan tadi dari Kak Eni bingung-bingung sampai akhirnya dia tahu nih skill. Oh iya juga ya, oh enggak juga gitu ya Kak Eni ya bener ya tadi sampai enggak gitu ya Kak Eni dari dia bingung-bingung kira-kira aku begini mak, aku begini mak, digali lagi sama Mak Ranti, digali lagi sama Ranti sampai akhirnya oh iya juga, bener juga gitu ya. Kelihatan kebukti banget gimana cara Mak Ranti tadi ngegali potensinya Mak Eni gitu. Selain skill, ada lagi yang namanya networking dan lingkungan yang mendukung itu yang bikin kita itu jadi cepet grow up-nya ya teman-teman. Nah,
Kenapa sih networking itu penting gitu ya? Contoh nyatanya adalah kayak TUS sendiri, TUS community sendiri gitu ya. Akhirnya dia bisa sampai titik ini, sampai bisa ngedatengin Mbak Ranti gitu ya ke kelas kita kali ini tuh semuanya berkat networking teman-teman ya. Karena dari lewat networking itu kita bisa mengenalkan skill kita ke orang lain, ngasih tahu siapa sih kita gitu ya, dan bisa dapat partner bisnis dan kolaborasi kayak tuh sekarang. Dulu aku struggle sendirian, sekarang udah punya tim yang keren-keren kayak Kak Putri, Kak Paradis gitu ya, sama bisa kedatangan mentor tamu yang super banget kayak Kak Mak Ranti gitu ya, itu semuanya lewat networking. Akhirnya dengan ada networking juga kita nggak buntu ide gitu ya teman-teman, kita bisa nemuin ide dan peluang baru. Ada aja idenya kalau udah kolaborasi, jadi kita nggak ngerasa sendiri. Aku cuma punya ide A, ketika kolaborasi sama ketemu temen yang sevisi apalagi gitu ya, itu jadi nambah B, C, D. Jadi nggak selesai-selesai, rundown tuh ada aja gitu lewat networking gitu ya. Dan udah pasti cuannya lebih gede lagi kalau lewat networking. Nah, ini dia contoh-contoh galeri event yang udah kita pernah lakuin, kayak teman-teman tuh sendiri gitu ya, udah sering banget aku ajakin buat event. Siapa di sini yang pengen banget ikutan event-event kayak gini? Jadi seneng banget karena lewat event-event kayak gini ketemu nih sama teman-teman yang sevisi, yang sama-sama mau belajar bareng, mau grow up bareng ya. Jadi terus ini udah ngadain event sekitar 5 event offline ya. Kalau webinar udah banyak, udah puluhan gitu. Tapi kalau event sendiri kita udah 5 kali event offline gitu ya. Nah, siapa di sini yang mau belajar langsung dari Mak Ranti dan tim The Unlimited Space yang udah buktiin bisa hasilin income dari produk digital? Boleh jawab kok di kolom komentar mau. Siapa yang masih mau belajar bareng lagi sama Mak Ranti dan aku sama teman-teman yang lain juga boleh komen mau. Mau 2 orang doang, 3 orang. Ingin share kehidupan sebagai materi konten, bagaimana ya? Nah nih, berarti masih mau ya buat sharing-sharing sama Mak Ranti, bener. Nanti abis ini kita ada Q&A lagi, tungguin ya. Tungguin. Oke, mau. Oke, pada mau ya. Masih banyak nih Mak yang mau belajar gitu kan. Nah, belajarnya kita bisa belajar caranya develop produk digital sesuai skill. Kayak tadi udah lihat kan Mak Ranti bantuin Kak Eni untuk gali potensi sesuai skillnya gimana gitu ya. Terus nggak cuma sampai kalian punya ide doang gitu ya, tapi kita langsung ajarin juga, kita sharing juga gimana sih caranya kalian sampai create produk digital kalian sendiri gitu ya. Terus gak cuma udah jadi nih produk digitalnya, udah nggak gitu doang, tapi kita ajarin juga gimana cara strategi launching dan cara jualannya gitu. Sampai kita ajarin juga gimana sih cara bangun koneksi dengan perempuan lain, dengan audiens kalian, dan nemuin peluang kolaborasi untuk bertumbuh gitu. Siapa yang mau? Coba komen lagi. Mau. Ayo, ada yang mau nggak ini? Mau banget, cuma 1 orang yang mau banget gitu ya. Oke. Mau ya. Jadi nanti bakalan belajar, tadi baru dari 1 ya, dari Kak Rinanti. Belum nih, ada lagi dari teman aku Kak Putri Diah yang juga dia working mom tapi bisa bagi waktu sampai dapat side income juga dari digital product ini. Ada lagi Kak Indah Nur Paradis, umurnya baru 25 tahun tapi side income-nya udah mau 3 digit gitu ya. Mau cepat buka kelasnya lagi, Mam. Waduh, udah ditodong aja nih gitu ya, mau gitu. Jadi langsung belajar dari 4 mentor. Nanti Maranti ada lagi nggak? Ada, Maranti ada lagi. Ini baru pemanasan doang. Pemanasan segini ilmunya, gimana yang beneran gitu kan ya. Oke. Nah, di event nanti kita bakalan, tenang aja nih ya, yang udah nggak pernah, udah apa namanya, sampai belibet ngomongnya ya. Yang udah mau banget gitu ya, kita bakalan ngadain event produk digital terbesar di Metropolitan Mall Bekasi gitu ya. Karena kenapa? Karena di Bekasi ini belum ada, aku udah cari tahu beberapa sumber, ini belum ada nih yang ngadain event offline yang ngebahas tentang produk digital gitu ya. Dimana ini adalah program kolaborasi online dan offline. Jadi kalian nggak cuma 1 hari belajar saat event doang, enggak gitu ya. Karena seperti yang kita bilang tadi di awal, kalian bakalan dapat banyak banget materi. Kita bakalan belajar secara online dan offline tentang produk digital ini gitu ya. Oke. Nah, jadi
Ada namanya, kita bakalan ngadain event Empower Space. Catat nih, nama eventnya adalah Empower Space gitu ya. Jadi event ini bakalan hadir sebagai ruang belajar dan praktek networking secara nyata ya, terutama khususnya buat para perempuan. Berarti cuma perempuan aja Kak. Sebenarnya pengennya perempuan aja, tapi kalau emas-emasnya ada koko-kokonya, suaminya mau belajar juga itu hayu, nggak apa-apa, boleh banget diajak aja gitu, nggak apa-apa juga ya, biar semuanya tuh bisa berdaya lewat skill dan produk digital gitu ya. Nah, fokus kita ngapain sih? Jadi kita bakalan ngebantuin teman-teman terutama para IRT ya, dan perempuan semua di seluruh Indonesia gitu untuk melek di ekonomi digital dengan mulai dari rumah gitu ya, dan bisa bangun networking secara nyata untuk berkembang. Ingat tadi kuncinya apa yang paling penting dalam produk digital adalah pertama skill, kedua networking, ketiga adalah lingkungan yang mendukung ya teman-teman. Oke. Nah, ini aku bocorin lagi nih ke kalian rangkaian program Empower Space itu nanti kita bakalan ada pre-event ya. Pre-event itu kita bakalan matengin tuh materi kalian mulai dari kalian gali potensi produk digital kalian tuh apa. Seperti contohnya udah disimulasin sama Mak Ranti tadi sampai ketemu oh gambaran produk digital yang cocok buat aku ternyata ini tuh gitu ya. Sampai akhirnya kalian buat produk digital kalian sendiri dan siap launching. Nah Kak, aku mah udah punya produk digital gitu kan, tapi aku tuh belum tahu gimana cara scale up-nya. Nah ini juga ajangnya kalian ya, buat ikutan, buat kalian yang belum, apa sih namanya, udah punya produk digital maupun yang belum punya produk digital. Karena apa? Karena nanti ada di acara puncaknya pas offline nanti gitu ya, itu adalah one day celebration dan networking. Di situ ajangnya kalian buat bernetworking dan show up produk digital kalian secara langsung ke seluruh audiens yang hadir. Kita kasih panggung, silahkan kalian apa namanya munculin produk digital kalian. Kamu punya apa? Ayo munculin kayak gitu ya. Wih, seru gas. Seru banget pasti ya teman-teman gitu ya. Dan ini dia materinya, jadi sekilas ya tentang kelas Zoom-nya. Nanti di materi pertama bakalan ngegali skill to product blueprint ya. Terus praktek bikin di pertemuan keduanya, praktek bikin produk digital pertama gitu ya. Buat yang udah punya produk digitalnya gimana Kak? Nggak apa-apa, kita review, kita bantu review apa yang harus diimprove, apa yang harus disesuaikan lagi, kita bantuin gitu ya. Selanjutnya adalah strategi launching produk digital dan plus link ID. Nah, banyak yang mentok di sini. Gimana cara strategi launching produk digitalnya gimana dan segala macam. Tanya, di sini ada Kak Lili namanya, tadi aku cek Kak Lili ikut, dia udah aku bantuin untuk launching produk digital pertamanya lewat webinar. Nah, ini kali ini kita bantuin launching produk digital secara offline buat kalian gitu ya. Terus selanjutnya adalah yang paling sulit lagi adalah scale up produk digital. Banyak orang yang mentok di penjualan, nggak tahu caranya gimana. Di sini kita bocorin gimana cara scale up produk digital. Makanya kita meskipun punya satu produk digital, tapi bisa sampai reach 2 digit, 3 digit gitu dari satu produk digital doang. Nah itu kita bocorin cara scale up produk digitalnya gimana. Dan yang jelas lebih detail bahasannya karena benar-benar per materi dibahasin. Nah, kalau sekarang kan masih secara umum nih, panjang gitu kan. Kalian nyatetnya nggak tahu nih yang mana yang ketangkep di otak kalian kan, apa pas awalnya apa pas akhirnya kan nggak tahu ya. Tapi nanti pas event online-nya ini nanti kalian bakalan dibahas per step by step ya teman-teman. Oke. Selanjutnya adalah ini lokasinya di mana Kak? Lokasinya untuk event online-nya nanti kan via Zoom. Kalau untuk one day celebration-nya gitu ya, itu event offline-nya kita bakalan adain di Metropolitan Mall Bekasi. Kalian tahu, kalau warga Bekasi pasti tahu. Metropolitan Mall Bekasi itu salah satu mall terame di Bekasi, apalagi kalau weekend. Jadi lebih lagi tuh personal brandingnya, kayak gue datang ke event, gue tau dikasih panggung buat tunjukin halo ini gue dengan produk gue gitu kan weh. Di mana lagi kalau bukan di Empower Space One Day Celebration and Networking. Di situ kita bakal ngapain? Di sini kita bakalan ngajarin kalian gimana caranya buat saling berkoneksi,
saling berkoneksi sama orang lain. Kadang kan udah bilang nanti kalau misal datang ke event ini bakalan apa tuh namanya dapat networking gitu. Tapi kalian datang sendiri pulang tetap sendiri karena apa? Karena nggak ngerti cara bernetworking gitu kan. Nah nanti di event ini kita nggak mau kayak gitu. Kita mau kamu datang mau sendiri mau berdua terserah sama siapa. Tapi kamu pulang itu bawa banyak temen yang sevisi. Bener-bener kamu mau nggak mau harus pulang harus punya temen. Gimana caranya itu udah kita siapin strateginya gitu. Jadi buat kalian yang ngerasa aku mah introvert nggak bisa nih sama si orang ini bla 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 segala nggak bakal ada kayak gitu nggak ada pokoknya kamu datang tahu-tahu kamu kena sama konsep kita mau nggak mau harus kayak gitu akhirnya pulang-pulang dapat teman sevisi gitu ya teman-teman. Oke. Nah, ini benar-benar nanti juga bakalan dapat VIP group ya, belajar bareng. Bayangin tadi kamu ngobrol di Zoom ya sama Maranti diladenin sepanjang itu benar-benar mau gitu ya. Nanti bakalan ada VIP group juga. Jadi after event gitu ya, after event kalian tetap bisa ngobrol bareng kita di VIP group eksklusif bareng kita berempat atau kalau misalnya malu-malu boleh banget buat japri kita gitu ya. Oke, selanjutnya nah ini lagi yang paling ini ya ke Bekasi dari Jakarta lumayan lah masih bisa dijangkau. Member TUS itu banyak yang dari Jakarta, Bogor, Tangerang, Hayu Kak dihajar karena apa? Lihat tadi foto-foto event tadi itu mereka banyak dari Jakarta, Tangerang, Bogor Kak. Pulang-pulang ya besoknya pas aku ngadain event lagi mereka ikut lagi emang nggak capek balik-balik ke Bekasi enggak Kak nagih Kak ikut event TUS itu tanya sama member-member TUS kalau nggak percaya tiap kita mau ngadain event ikut lagi gitu saking segitu seru dan worth it-nya gitu ya. Nah, nih nanti kalau tadi kan dari Mak Ranti baru gali skill secara ngobrol nih gitu. Tapi kadang kita suka lupa nih catatan kita gimana gitu ya. Tadi Mak Ranti ngapain aja ya? Gue kok ngeblank gitu kan karena mom's brain gitu kan. Aduh apa ya tadi? Nah itu tenang aja nanti kita bakalan kasih yang namanya tools untuk gali personal report digital produk potensial kalian ya tools buat gali digital produk potensialnya kalian jadi nanti akan ada beberapa kuesioner gitu yang harus kalian jawab secara jujur tentang kalian dan nanti bakalan dapat report kayak gini kayak Kak Arif Setiagam kemarin udah pakai tools digital produk potensial kita kasih tahu nih contoh judul produk digital contoh judul produk digital yang cocok nih buat Kak Arif Setiagam sebagai beliau itu adalah guru matematika gitu ya. Nah, terus kenapa sih produk ini cocok buat Kak Arif? Gitu kita kasih tahu juga. Kita kasih tahu lagi nih target market yang sesuai sama produk digital Kak Arif itu siapa aja. Bahkan sampai saran harganya pun kita kasih tahu gitu ya ke Kak Arif. Dan gak cuma itu, kita kasih tahu juga review dan analisis potensinya itu kayak gimana gitu ya. Dan jenis produk digital yang cocok kayak topiknya itu apa aja, e-book singkat, template worksheet dan sebagainya. Sampai ini ada rangkuman juga strategi marketingnya buat Kak Arif gitu. Ini jadi pas kalian udah ini kan nanti ada sesi juga kan ngobrol-ngobrol sama kitanya gitu. Tapi kan kadang suka lupa nyatet. Nah rangkumannya ya ini gitu. Jadi nggak perlu nyatet-nyatet lagi kemarin gue dapetnya apa ya dari itu kok lupa. Nah lihat reportnya ini. Jadi kan langsung keinget lagi, oh ya kemarin topik ini dibahasnya kayak gini nih untuk aku sendiri pribadi gitu kan. Jadinya nggak perlu repot-repot nyatet, udah kita kasih report dah tuh kamu gitu ya. Kalau banyak pikiran, lihat aja lagi reportnya. Oh iya kemarin aku dibilanginnya kayak gini, jadi inget lagi gitu kan ya. Mau alasan apa lagi nggak ingetnya, udah kita kasih report segini detailnya gitu ya teman-teman. Selanjutnya kita kasih juga nanti digital product starter kit kayak nanti siapa nih yang udah tahu Notion gitu kan atau checklist launching udah ada yang punya belum kan nanti kita buatin gimana caranya buat Notion template terus contoh konten promosi dan checklist launching nanti kita kasih gitu ya terus abis itu semua peserta yang hadir gitu ya dan menjalankan mission bakalan dapat sertifikat eksklusif dari kita teman-teman. Terus lanjut lagi, nah ini udah pasti ini live Q&A mentoring after offline event itu udah pasti karena tanya sama member-member tuh semuanya itu after sales kita jabanin kamu mau nanya sampai kamu enek juga kita jabanin gitu ya teman-teman boleh
private, boleh chat langsung, boleh di grup, itu bebas banget gitu ya. Dan itu lifetime ya teman-teman buat after live Q&A mentoringnya ini gitu ya. Nah ini terus nanti bonusnya lagi, aduh ada iklan, anak aku nggak mau kalah dia, mamanya heboh dia harus lebih heboh gitu ya. Oke, nah jadi Bunda sebentar ya, belum selesai nih Bunda. Nah, oke. Jadi ini nanti buat teman-teman semua yang ikutan event offline ini gitu ya, Empower Space ini, nanti produk digital kalian semuanya bakalan kita showcase ke kanal resminya The Unlimited Store di feed-nya. Terus bahkan produk yang memang potensial banget itu bakalan aku masukin ke link it-nya aku dan teman-teman gitu, yang emang potensial banget dan kita lihat kan, oh ini bagus, ini kayak hidden game nih gitu kan, ternyata punya kamu, ternyata misalnya punya Kak Amaraya atau punya Kak Eni atau punya Kak Amara gitu kan ya, nanti bakal muncul di sini nih, di showcase kita gitu ya teman-teman. Terus tenang aja, semuanya bakalan jadi boleh banget bergabung ke member The Unlimited Space Community, dan ini free buat teman-teman yang udah ikutan join ke event Empower Space ini gitu ya. Oke, terus output akhirnya apa sih Kak, panjang lebar dari tadi? Output buat aku nih apa kalau ikut program ini? Yang jelas kalian bakalan dapat mind map dan prototipe produk digital pertama kalian, langsung jadi itu produk digital pertama kalian. Buat yang udah punya produk digital, kita bantu untuk lebih bagusin lagi gitu, biar lebih maksimal lagi. Terus kita buatin juga link it, jualan di link ID, terus ikut Empower Connect tadi yang sesi networking gitu ya, dan launching produk digital di event Empower Space. Nah, kira-kira buat benefit sebanyak itu gitu kan, kalau misalnya kita mau update ilmu, pasti kita bakalan butuh yang namanya investasi, ya kan, bener kan? Kalau mau banyak ilmunya pasti butuh, setuju kan kalau misalnya harus investasi. Kira-kira nih kalau dengan sebanyak itu materinya, investasi berapa nih yang pantas buat program sedaging ini? Boleh dong komen. Sini. Ada nggak nih yang mau ikutan? Kira-kira aku coba tanya dulu nih warga. Kok tidak ada yang komen nih? Nggak ada yang mau kah? Komen. Ada yang komen tuh. Anak bayi mau ikutan. Oke, takut pada udah tidur nih ya. Jadi sebenarnya value yang kita tawarkan itu senilai total 1.500.000 rupiah gitu ya teman-teman. Tapi kalian bingung, langsung dikasih tahu aja Mamul. Oke, jadi sebenarnya total value yang kita kasih ke kalian tuh sebenarnya adalah sekitar 1.500.000 rupiah. Tapi kabar baiknya nggak perlu bayar segitu teman-teman ya. Kabar baiknya kalian aku kasih diskon 50%. Jadi 750.000, gimana? Masih kemahalan nggak? Kalau aku kasih harga di 750.000, atau segini aja udah worth it? Aduh murahin, masih kemahalannya, masih kemahalan 7,5, banyak banget loh padahal tadi benefitnya. Turunin lagi, mahal Kak, mahal ya 7,5 ya, karena benefitnya banyak banget loh tadi itu. Ya udah deh, kalau gitu aku turunin lagi ya, khusus buat yang ikut event malam ini sampai akhir ya, yang udah ikut webinar malam ini sampai akhir, aku kasih diskon lagi. Jadi berapa nih? Jadi 250.000 aja. Jadi 250.000 aja. Ayo hitungan ketiga, 1, 2, 3. Nah, udah kayak live TikTok ya. Udah kayak live TikTok. Iya sih ya Bang Mahal, tapi ilmu juga Bang Mahal. Tapi lagi gimana tuh ibu banyak pengeluaran. Nah, kalau ini gimana? 250.000. Aku rasa ini udah worth it banget. Dan nanti di sana dapat voucher makan siang. Lah, dapat lunch. Waduh, udah 2,5 dapat lunch makan di mall. Apa coba gitu kan? Ini mah kayak donasi, iya nggak? Cicil lagi bisa ya? Bisa dicicil. Nanti yang mau nyicil ada formnya ya teman-teman. Aku udah daftar, ayo loh.
udah ada yang curi star ya. Nah, kabar baiknya buat member TUS ya, buat member TUS itu ada diskon lagi 50.000. Jadi di 200.000 aja. Belum di-share linknya, udah daftar aja. Dia jalur ordal, nggak sabar. Wih gas, ya buat member TUS dapat diskon 50.000 lagi, jadi cuma 200.000 rupiah aja teman-teman ya. Oke, nah udah yuk gas, lanjutkan nih, yang mau bisa langsung scan, atau sebentar ini aku share juga linknya. Kalau yang bermasalah aku coba share di sini, bisa nggak ya, sebentar. Oke, tempel, oh belum bisa ya. Ini silakan di-scan dulu teman-teman, atau kalau misalnya mau linknya ini aku langsung kasih linknya di sini ya, sebentar. Wah, udah ada yang mesen tiba-tiba banget 2142. Siapa itu? Aku cek dulu siapa itu. Udah ada yang mesen aja ya, tiba-tiba banget. Awas nggak kebagian seatnya. By the way, ini seatnya kita terbatas. Yang cicil di mana? Yang cicil sebentar nih. Aku kasih juga yang cicil ya, teman-teman. Yang cicil itu cukup bayar DP-nya dulu 50.000, udah dapet seatnya. Seatnya kita emang banyak, tapi tetap terbatas. Kalau udah pada daftar, ya udah tutup gitu. Sebentar, aku kasih yang link cicil. Ini link yang 200.000 dapat makan, ngobrol sama mentor, dapat teman baru, diajarin cara bikin produk, iya kan? Di mana lagi coba? Mentornya 4, nggak salah-salah, mentornya 4. Terus kabar baiknya ya, itu nanti kita lagi berusaha ya, lagi achieve juga, lagi approach juga, nanti bakalan ada speaker lain gitu, ada mentor tamu lain. Maranti tahu, Maranti dari Bandung, kamu tahu mau datang ke Bekasi, tahu ketemu kita, coba kurang baik apa coba beliau ini gitu ya, dan mau datang nanti pas after class gitu ya, nanti ajakin aja makan siang, ayo mak makan sama aku gitu, kamu tanya tuh banyak-banyak sama Ranti, ayo rebutan ya kan. Sebentar ya, ini dapat voucher makan, dapat ngobrol sama mentor, dapat kesempatan produk digitalnya ditampilin pas event, coba di depan banyak orang. Nah, untuk yang cicilnya sebentar aku kasih ya, untuk DP dulu ya. Untuk DP dulu nih, aku cariin dulu linknya kemana ya kemarin. Oh ini nih. Sebentar, aku kirim ya di sini ya. Waduh, udah ada yang masuk lagi ini. Kalian udah ada yang masuk lagi, gercep-gercep banget, Masya Allah. Udah aku mau ngasih gift premium buat yang ikut, Mak. Masya Allah, ikut apa nih? Ikut webinar ini apa ikut event nanti? Tuh ada yang mau ngasih gift premium juga, coba. Sebentar ya, ini yang link form. Nah, ini yang mau bayar DP dulu, bisa langsung ke form ini ya, teman-teman. Mana ya tadi? Zoom. Oh ini Zoom ya. Nah, ini. Mana yang cicil Maul? Ini sayang, sebentar aku kirimin ya, sebentar. Ini aku kirimin yang cicil. Nah, yang cicil boleh di sini ya, langsung. Formnya ini untuk yang cicil. Boleh, yang cicil boleh. Ayo hitungan ketiga, 1, 2, 3. Nah, kan udah kayak live TikTok lagi. Oke. Sebentar, nih masih ada satu slide lagi, apa nih? Coba saya cek dulu. Ucapan terima kasih aja ternyata. Oke, siapa yang udah daftar, yang udah dapet tiketnya? Tadi udah ada ya, Kak Rere udah dapet, udah gas ya, bener ya. Oke, selamat yang udah dapet tiketnya. Boleh lanjut, kalau misalnya mau ada yang mau nanya lagi sama Maranti, boleh aku kasih kesempatan deh buat nanya sama Maranti satu orang lagi. Siapa nih? Sambil nunggu yang mau bayar. Satu lagi pertanyaan boleh, Ma? Abis itu kita closing. Nanti yang di awarding di hari H dapat hadiah nggak, Alfa? Nah, bener. Nanti untung diingetin sama Kak Putri, makasih ya. Yang nanti, yang kan nanti kita bakalan ada sesi milih ya. Kita bakalan pilih produk terbaik ya. Produk terbaik itu kayak gimana sih, Kak?
Produk terbaik itu yang jelas kalian bisa menguasai dalam menyampaikan produk digital yang kalian buat. Itu kan membuktikan bahwa oh ya kalian emang menguasai, itu berarti bener kalian yang buat gitu ya. Nah, sama yang paling penting itu bisa bermanfaat buat orang lain ya teman-teman. Dalam artian bermanfaat buat orang lain itu berarti produknya itu kalau misalnya kita lihat oh ya ini ternyata kepake dan bisa membantu aku kayak gitu-gitu ya. Nanti kita review dari situ. Nanti produk terbaik ini nanti produk yang terbaik ini bakalan kita buatin satu event sendiri buat dia. Kalau misalnya emang produk itu hidden game banget, ternyata wih kayaknya ini yang kita cari banget gitu kan, itu bisa aja kita buatin special event offline buat dia sendiri gitu. Masa sih Kak Ulfa gitu kan nggak percaya, tanya Kak Putri sama Kak Rizka Dwi Rahayu, dulu aku buatin event offline khusus bahas materi produknya dia sendiri, itu di acara US Community Nge-Mall Volume 3. Nge-Mall tuh apa? Meet and Learn Volume 3 itu spesial event cuma buat Kak Putri sama Kak Rizka ya. Aku cuma jadi ininya aja, penglarisnya doang gitu di situ. Aku mah cuma nemenin doang gitu ya, tapi event itu full mereka yang isi gitu ya teman-teman. Jadi nanti buat yang beneran bagus materinya, produk digitalnya gitu ya, akan aku siapin. Kalau emang itu sebagus itu insya Allah bakalan kita buatin event offline buat dia. Kalau misalnya emang ternyata berhalangan Kak, aku di luar kota dan sebagainya bla 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 bla, bisa kita buatin webinar khusus buat dia. Masa sih Kak gitu, tanya di sini masih ada orangnya tadi, Kak Lili tuh aku buatin webinar khusus materi buat dia doang gitu ya. Materinya ya dia yang buat dong, aku cuma bantuin aku bantu review aja, bantu review presentasinya gimana gitu kan, slide presentasinya udah oke atau belum, apa yang kurang, apa yang ditambahkan gitu kan. Aku cuma bantu review itu. Sama pas hari H, gladi sebelum hari H itu kita gladi dulu, jadi dia webinar dulu ke aku versinya dia gitu kan. Dari situ aku bantuin, Kak kayaknya yang perlu diimprove itu gini deh, karena audiens tuh yang sepengalaman aku seperti ini gitu. Nah akhirnya pas waktu webinar itu udah tek 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 Kak Lili hasilnya, Kak keren banget materinya, itu audiens pada kayak gitu sama dia gitu. Jadi aku nggak ada omdo ya teman-teman, beneran kalau emang kamu itu bagus, produk kamu tuh bagus, bermanfaat gitu ya, kenapa enggak untuk kita kasih panggung buat kamu gitu ya. Don DP, aku coba cek di sini, udah banyak yang masuk. Ini yang link itu udah ada 8 nih yang masuk, keren banget kalian. Oke, ini 1 menit lagi. Ada yang mau nanya lagi nggak sama Maranti sebelum kita closing? Coba aku mau cek dulu ya. Teman-teman nanti tenang aja, ini promonya berlaku sampai besok. Nanti aku share juga di grup ya untuk linknya, baik yang link DP maupun yang link untuk bayar langsung gitu ya, bayar cicil. Bayar apa sih? Bayar lunas ataupun yang DP, nanti aku lanjutin. Nanti aku kirim di grup gitu ya. Kalau kira-kira masih ada yang mau nanya lagi atau udah aja nih? Ayo guys, kita ketemuan. Iya, Maranti dateng loh jauh-jauh dari Bandung. Kalau aku ya, aku udah gas aku teh. Susah banget ketemu Maranti dari Bandung. Kita nggak perlu ke Bandung, beliau yang datang ke sini. Coba, ya Allah, Masya Allah, makasih banget Maranti. Nah, iya, tapi kalau gini gimana Mamul? Oh iya, Kak, kalau offline-nya berhalangan hadir gimana Kak gitu ya. Pun teteh warga Antapani nih, Masya Allah. Nah, buat teman-teman yang nggak bisa hadir, boleh ikut event yang online-nya aja. Nanti yang untuk event offline-nya, untuk offline-nya, kalau misalnya emang kalian berada di luar kota, nggak apa-apa, nanti kita buatin webinar buat kalian. Cuma memang kalau nggak ikut offline, nanti nggak dapet sesi networking-nya itu gitu. Yang networking session ya kenapa? Karena kita beneran praktek. Di situ kita nggak cuma teori. Kan banyak orang nanti kamu kalau misalnya ikut webinar ini bakal dapat networking yang baru gitu kan. Tapi nggak tahu kalau kita nggak bergerak nggak dapet juga networkingnya gitu kan ya. Nah nanti kita nggak mau kayak gitu. Kita di event offline itu kita mau kamu bener-bener dapat networking.
Sampai contoh case-nya kayak aku, Kak Putri, Kak Paradis, dan Ranti ini ketemu itu berkat networking dan tahu cara manfaatin networking, tahu jalan networking itu seperti apa. Nah, kita mau di event offline tuh kamu tuh tahu loh cara networking itu gimana gitu. Jadi buat teman-teman yang nggak bisa ikut event offline, sebenarnya boleh ikut online-nya tetap. Nanti materi kamu juga akan kita seleksi, kalau misalnya emang bagus, nanti kamu bakal kita buatin webinar online buat materi kamu sendiri gitu ya. Boleh banget. Cuma ya tadi sayangnya kesempatan untuk dapat networking sessionnya yang secara offline itu nggak dapet gitu ya. Tapi Kak, kalau misalnya emang karena aku di Bengkulu Kak atau di Palangkaraya, ya udah nggak apa-apa, nggak usah dipaksa, tapi bisa aja tetap ikutin serangkaian produk apa namanya event online-nya itu nggak apa-apa banget karena 4 kali sesi online dan 1 kali event offline gitu ya. Oke, Kak, kalau punya ide buat jadikan produk digital tapi nggak bisa bagi desainnya, Mama, ini udah dibales tuh. Bisa diajarin, Kak. Tuh, nanti diajarin semua. Diajarin semua sama Maranti. Oke deh, ya udah mungkin udah malam juga, udah jam 10, banyak yang udah istirahat. Untuk selanjutnya mungkin pertanyaan terkait apa namanya event dan produk digital bisa ditanyain lewat grup ya teman-teman. Nanti juga bakalan aku kirim link grupnya, apa link untuk dapat tiket Empower Space baik yang bayar full ataupun yang DP di grup setelah ini. Mungkin sekarang kita lanjut ke sesi foto dulu kali ya. Boleh yang berkenan untuk open cam, boleh silahkan. Kak, agenda detail dari 4 kali online itu bisa di-share lagi nggak, Kak? Boleh, nanti kita share semua. Nanti kita share benefitnya apa aja, itu kita share di grup sama linknya. Ya, biar kalian bisa baca, oh ya ternyata kayak gini-gini ya, gitu. Nanti kita share semua di grup ya. Oke, ada lagi. Ini udah ada Kak Oriza sama Kak Rere, Kak Ibu Anum. Halo, ini kan biar aku lihat-lihat wajah-wajah pencari ilmu ya, Masya Allah udah sampai malam loh bersama kita. Masih ada 4.300 orang gitu ya. Makasih sama-sama karena kita. Ya, nanti kita share. Habis ini aku langsung share. Oke, boleh. Mam Putri boleh dibantu screenshot boleh? Oke. Ntar aku bantu open mic dulu kali ya. Putri, Putri, Putri. Ini deh. Oke, silakan. Halo, halo semuanya. Ini ada 20 slide ya. Bercanda. Masya Allah. Ada 2 slide ya. Slide Oke. pertama. 1, 2, 3. Sebentar. Diamankan dulu. Slide kedua. Mana? Masih ada yang mau on cam? 1, 2, 3. Udah, terima kasih semuanya. Oke, makasih banyak. Makasih banyak Tus dan Mbak Ranti, ilmunya sama-sama dengan senang hati. Sampai ketemu di Empower Space, teman-teman. Kita tunggu di Bekasi. Selamat malam. Mbak Ranti, makasih banyak, Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Ada Malika. Malika tuh ada tuh. Hai.